Pasukan Koalisi Tujuh Negara meluncurkan serangan luar angkasa besar-besaran terhadap benteng Sang Kaisar Darah, Makam Darah. Namun, dengan absennya Sang Kaisar dari garis depan, pasukan elitnya dengan cepat kehilangan pijakan, memaksa Sang Kaisar Darah sendiri untuk menuntut identitas prajurit misterius yang telah menerobos pertahanan bentengnya. Sementara sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa tahap akhir dari event tersebut telah selesai setelah 36 menit yang intens, protagonis kita, Sang Victor, hanya bisa merenungkan identitasnya sendiri di tengah sisa-sisa pertempuran. Berdiri tegak dengan pedang terhunus saat sisa-sisa digital dari dunia game mulai memudar, ia dengan santai mengabaikan kebingungan Sang Kaisar dengan mengaku tidak lebih dari seorang pemain lewat yang suka membantu. Hal ini tentu saja membuat sang penguasa yang kalah menjadi sangat marah, menuntut untuk tahu apa arti keberadaannya dalam skenario ini. Namun, jagoan kita mengabaikan pertanyaan itu, jelas tidak terkesan dengan kebutuhan sang bos akan validasi, dan melancarkan jurus pamungkasnya dengan mengungkapkan bahwa ia telah menyelesaikan tahap tersebut sebanyak 78 kali sebelum hari ini. Protagonis kita mengejek gelar sang bos yang sok keren, menyebutnya terlalu kekanak-kanakan untuk seleranya. Meskipun sang penguasa yang kalah mengklaim bahwa identitas aslinya telah hilang di telan zaman, sang pahlawan memotong ucapannya, merasa terganggu oleh dialog yang terlalu berlebihan dan dramatis. Menilai bahwa kematian yang cepat akan terasa membosankan, ia menyiapkan sebuah mantra emas khusus dan mengelilingi sang bos yang kebingungan dengan cahaya pemulihan yang menyilaukan, membuatnya lengah. Saat sistem mengonfirmasi penggunaan item penyembuh yang kuat pada Sang Kaisar Darah, sang bos terkejut menyadari bahwa ia diselamatkan oleh kuil Stellar Suci. Sementara itu, jagoan kita menjelaskan bahwa ia tidak membutuhkan item semacam itu dan lebih menyukai tantangan, lalu menawarkan diri untuk membantu sang bos menghadapi 7 negara yang telah menyerangnya. Hal ini membuat sang penguasa kebingungan mengenai kesetiaan sejati sang protagonis karena ia jelas bukan bagian dari pihak mereka. Sang protagonis memperjelas bahwa ia sama sekali tidak berniat membantu ke-7 negara tersebut menang hari ini. Sebaliknya, ia menantang Sang Kaisar Darah untuk mempertimbangkan apakah ia benar-benar ingin binasa di tempat ini. Namun, sang penguasa yang curiga langsung berasumsi bahwa sang pahlawan hanya ingin mengubahnya menjadi boneka. Sang pahlawan membantahnya, menjelaskan bahwa ia hanya tertarik untuk menciptakan hasil yang sama sekali berbeda. Karena bosan dengan status quo dan ingin menempa dunia yang baru, ia merenungkan 1000 tahun stagnasi, mempertanyakan apakah sang bos memahami beban tersebut. Sambil tertawa penuh kegilaan, ia menuntut sang penguasa bergabung dengannya untuk mengubah kenyataan mereka. Meskipun sang penguasa yang tertegun menyebutnya orang gila karena menyarankan aliansi semacam itu, bos ini menyadari bahwa ia terjebak oleh pemain yang kejam ini dan tidak memiliki ruang untuk menolak. Jadi, ia akhirnya mengalah, menerima bahwa takdirnya bukan lagi miliknya untuk dikendalikan. Protagonis kita mendesak Sang Kaisar Darah untuk bergabung dengan tujuannya dan akhirnya menghancurkan dunia ini. Namun, sebuah notifikasi sistem yang tiba-tiba mengganggu mereka, mengumumkan selesainya uji beta tertutup, closed beta test, dan sang pahlawan tertegun melihat perubahan pada suara sistem yang biasanya terdengar kaku. Sementara antarmuka mendeklarasikan bahwa game tersebut kini secara resmi memasuki fase uji beta terbuka, open beta, membuat jagoan kita benar-benar terkejut oleh pergeseran status game yang masif dan tak terduga ini. Saat lingkungan digital mulai melengkung dan bergeser dengan penuh kekerasan di antara dua petarung yang terpaku, Sang Kaisar Darah meledak dalam tawa manik, sangat senang karena penantian panjang akhirnya berakhir. Sementara portal data besar yang berputar terbuka untuk menelan seluruh area medan perang, sistem ini memicu pemeriksaan integritas untuk fase baru, menyebabkan ketidakstabilan digital yang semakin parah, dan layar berkedip dengan peringatan kesalahan kritis saat dunia game jatuh ke dalam kekacauan. Kesalahan kritis membanjiri antarmuka ketika dunia game mengalami inisialisasi ulang data paksa yang masif, dan sistem mengonfirmasi keberhasilan proses tersebut, menandakan reboot total dari lingkungan game, sementara pengumuman resmi mendeklarasikan dimulainya fase open beta bagi semua pemain. Protagonis kita membuka matanya dan mendapati dirinya berada di ruang yang benar-benar berubah dan tidak dikenal. Berdiri di hadapan pilar cahaya menjulang yang tampaknya menjadi gerbang ke dunia baru ini, ia melangkah maju, tertarik pada energi tersebut saat seorang pemandu digital yang akrab muncul untuk menyambutnya. Pemandu ini menyambutnya di kletus dan menanyakan namanya untuk menyelesaikan pendaftaran. Ia mencatat betapa palsunya sosok itu, tetapi tetap melanjutkan untuk mendaftarkan ID-nya saat sang pemandu meminta. Sebuah layar pilihan muncul, menawarkan pilihan antara manusia berdarah murni atau modifikasi sibernetik. Sang pemandu memperingatkan bahwa jalur sibernetik menawarkan statistik awal yang lebih unggul, tetapi ia tetap tidak bergeming. Ia mendengarkan saat pemandu menjelaskan fasilitas berat berteknologi dari ras sibernetik. Namun, ia dengan cepat menolak tawaran tersebut, mengetahui jebakan jangka panjang yang tersembunyi di jalur itu karena tubuh sibernetik kehilangan potensi late game dan kemampuan kelas misterius. Selain itu, ia menolak untuk mengunci dirinya dari perlengkapan kuat yang dibatasi khusus untuk manusia. Jadi, ia mempertimbangkan opsi awal khusus, Special Start, tetapi tetap waspada terhadap sifatnya yang tidak dapat diprediksi, dan akhirnya memilih awal reguler untuk menghindari acara acak yang tidak perlu dan menyebalkan. Mengingat bagaimana upaya masa lalu pada awal khusus berujung pada kesalahpahaman sebagai buronan kriminal, ia memutuskan untuk bermain aman dan menghindari perjalanan instan ke penjara luar angkasa. Namun, sistem mengalami gangguan, glitch, selama pendaftarannya, mendeteksi data yang sudah ada dan menggabungkannya.
Dan ia akhirnya terbangun di ruangan baru, siap menaklukkan dunia ini. Bangun di ruangan steril yang tidak dikenal, ia bertanya-tanya di mana sebenarnya ia berakhir saat sebuah bot medis yang membantu meluncur masuk untuk mengucapkan selamat atas pemulihannya yang dianggap dari pertempuran. Tetapi ia segera merasakan ada sesuatu yang salah karena lokasi asalnya sama sekali berbeda dari yang diharapkan. Dan bot tersebut menjelaskan bahwa ia dibawa ke sini sebagai prajurit yang terluka dari konflik baru-baru ini, mengklarifikasi bahwa fasilitas ini adalah rumah sakit khusus yang dibangun oleh 7 negara untuk pasukan mereka. Jadi ia mengabaikan mesin tersebut untuk mendapatkan privasi guna memproses kenyataan baru yang aneh ini sendirian. Merasa terus-menerus diawasi, ia menyadari bahwa status pribadinya telah sepenuhnya dihapus dan diatur ulang, meninggalkannya untuk bertanya-tanya apakah setiap pemain beta lainnya saat ini menghadapi situasi yang sama. Ia memutuskan untuk menyelidiki situasi tersebut dengan mengakses forum pemain untuk mencari jawaban yang sangat dibutuhkannya dan akhirnya mengetuk antarmuka digital untuk melihat apa yang dibicarakan oleh komunitas lainnya. Menggulir forum tersebut, ia menemukan sebuah utas tentang pemain paling usil sementara pengguna lain memposting tangkapan layar konyol dari petualangan kacau mereka sendiri dengan berbagai NPC, dan beberapa bahkan membagikan bukti upaya gagal mereka dalam menyelesaikan tantangan pembelian yang sulit, yang membawanya untuk mengejek perilaku flamboyan para pemain ini di open beta. Namun, saat ia melihat tanggal saat ini di antar masuka miliknya dan membeku karena terkejut luar biasa. Menyadari bahwa kalender menunjukkan bulan Mei padahal ia memulai beta sejak Februari, ia mencengkeram kepalanya karena tidak percaya. Berjuang untuk mendamaikan kenyataan dalam gamenya yang panjang, duduk dalam keheningan saat ia mencoba memproses perbedaan waktu masif yang baru saja ia temukan, ia memeriksa sebuah unggahan yang menawarkan hadiah besar untuk informasi apapun tentang pemain beta tertutup dan menyaksikan saat komunitas memperdebatkan keberadaan para awakeners, membuatnya merasa benar-benar gelisah. Ia menatap layar dengan tak percaya, berjuang untuk menerima bahwa beta tertutup telah lenyap. Sementara forum-forum menjelaskan bahwa game tersebut adalah satu-satunya jalan untuk menjadi seorang awakener, dan ia mengingat bagaimana ia bergegas memasuki beta tertutup demi mengamankan keuntungan persis tersebut. Namun sekarang ia duduk di ranjang rumah sakitnya, mempertanyakan apakah seluruh perjalanannya itu palsu. Ia menatap kedua tangannya sendiri, bertanya-tanya apakah ribuan tahun sejarah itu nyata, melayang melalui kehampaan mental saat ia meragukan statusnya sendiri sebagai makhluk hidup. Dan ia mengapung dalam keheningan kosmik, mempertanyakan apakah ia bahkan benar-benar ada di kenyataan ini. Ia bertanya-tanya apakah ia hanyalah NPC terprogram yang dirancang untuk beberapa tujuan pengujian yang berputar balik. Namun, ia tidak dapat mendamaikan teori tersebut dengan ingatannya yang jelas tentang siklus kehidupan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya, dan ia tetap dihantui oleh pertanyaan mengapa pengalamannya terasa begitu otentik secara menyakitkan. Memutuskan untuk berhenti terlalu memikirkan krisis eksistensialnya, ia bertekad untuk fokus pada tujuannya sendiri. Mencengkeram pedangnya dengan tujuan yang diperbaharui saat ia bersiap untuk naik kembali ke puncak, ia melangkah melewati portal, siap untuk menemukan jawaban yang tersembunyi di dalam dunia baru ini. Tiba di kota Qingfeng, pusat utara yang sibuk dari kekaisaran marsal celestial yang luas, ia menavigasi jalan-jalan yang padat, mengabaikan para pemain lain saat ia menuju ke tujuannya. Berhenti di jalurnya, ia mengonfirmasi bahwa ia akhirnya telah mencapai lokasi yang ia cari. Berdiri di hadapan divisi ke-6 Naga Hitam, markas intelijen dan operasi elit kekaisaran, ia tahu bahwa menggiling monster level rendah adalah buang-buang waktu bagi seorang veteran sepertinya. Berencana untuk mengamankan semua sumber daya terbaik lebih awal sambil menyisakan remah-remah saja untuk yang lain, ia berjalan lurus ke aula misi, bertekad untuk mendominasi game sejak awal. Ia berjalan santai melewati para penjaga yang kebingungan, sama sekali mengabaikan protes mereka saat ia menuju ke lantai atas, sementara pemain lain menonton dengan tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana ia bisa melewati persyaratan reputasi yang ketat. Namun ia tahu logika sistem mudah dimanipulasi oleh atribut NPC tersembunyinya yang unik. Jadi ia menyerahkan sebuah catatan kepada penjaga, yakin bahwa kepala divisi akan mematuhinya, berjalan lurus menuju pintu kantor dengan ketenangan penuh dari seorang veteran berpengalaman. Dan penjaga itu dengan cepat membuka jalan, membiarkannya masuk ke dalam area suci bagian dalam yang dibatasi. Ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, memotong dunia luar, mendapati kepala divisi sedang menunggu di mejanya, dikelilingi oleh antarmuka perintah berteknologi tinggi. Saat sang pemimpin menuntut untuk mengetahui identitasnya, jelas curiga dengan pengunjung tak diundang ini, ia mengaktifkan mata wawasannya, siap untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di depan mata. Kong As duduk di kursi komandonya, sama sekali tidak menyadari badai yang akan menghantam. Saat mata wawasannya langsung membedah seluruh profil dan statistik tempur tinggi miliknya, membuatnya tampak terguncang ketika ia mengungkapkan rahasia yang ia pikir terkubur sangat dalam di bawah tanah. Ia dengan santai menawarkan untuk memulihkan rekan-rekan setimnya yang hilang. Mengetahui persis tombol mana yang harus ditekan sekarang, menunjukkan birokrasi politik yang mencegahnya memasuki pegunungan celestial sendirian, wanita itu menatapnya dengan tidak percaya. Bertanya-tanya bagaimana orang asing ini mengetahui perjuangan profesionalnya yang paling dalam. Ia condong ke depan untuk menawarkan solusi, secara efektif membalikan keadaan pada sang kepala divisi, menjatuhkan nama-nama rekan seperjuangannya yang gugur untuk meruntuhkan pertahanan wanita itu dan mengamankan kepercayaannya. Sistem ini mengonfirmasi dorongan masif dalam keuntungannya, membuktikan taktik manipulatifnya bekerja dengan sempurna. Dan ia berjalan pergi dengan senyum menyeringai,
meninggalkan wanita itu terpana sementara ia merencanakan langkah selanjutnya. Ia mendesak untuk informasi lebih lanjut, meninggalkan kepala divisi yang mempertanyakan identitas aslinya saat wanita itu mencoba memahami sikapnya yang misterius dan percaya diri. Namun ia akhirnya memutuskan untuk mengambil lompatan keyakinan dan mempercayainya, menghasilkan senyuman puas dari pahlawan kita saat ia mengamankan kerjasama tentatif wanita itu. Meskipun wanita itu menarik garis tegas, menolak untuk memberikan dukungan atau sumber daya resmi apapun, ia menjadi bingung ketika ia menggoda wanita itu karena menunjukkan kekhawatiran yang tulus akan keselamatan dirinya, menyebabkan wanita itu benar-benar kehilangan kendali saat ia menyangkal memiliki perasaan seperti itu. Ia menertawakan kemarahan wanita itu dan bersiap untuk pergi, mengingatkannya untuk mengatur transportasi sementara ia secara internal mencatat bagaimana wanita itu tetap keras kepala seperti yang ia ingat dan wanita itu dibiarkan mengepulkan kemarahan di kantornya saat ia membuat jalan keluar yang mulus. Kong Yu menuntut untuk mengetahui bagaimana ia menemukan masa lalunya yang rahasia. Jelas terguncang oleh pengetahuannya. Sementara di luar aula misi, para pemain lain berkumpul untuk bergosip tentang pintu masuknya yang misterius dan berani. Sistem ini memperingatkannya bahwa manipulasinya berhasil, memicu misi tersembunyi taruhan tinggi untuk timnya. Ia meninjau rincian misi peringkat SSS yang menjanjikan hadiah besar untuk operasi penyelamatan yang berbahaya. Tanpa berpikir dua kali, ia mengetuk tombol terima untuk mengunci langkah besar berikutnya. Namun saat ia keluar dari kantor, ia langsung disudutkan oleh sekelompok pemain yang gigih. Orang-orang ini jelas berpikir mereka telah menemukan permata tersembunyi dan mencoba mengintimidasinya. Mereka dengan putus asa menawarkan guild mereka, berharap untuk merekrutnya sebelum ia menyadari nilainya sendiri. Ia mendengarkan penawaran penjualan mereka dengan campuran rasa geli dan kurangnya minat total. Dan dengan tatapan licik, ia bersiap untuk menutup upaya perekrutan mereka yang menyedihkan. Ia dengan tenang menantang sang perekrut untuk menjelaskan secara persis mengapa ia harus peduli pada mereka, sementara anggota guild yang antusias itu menyombongkan status elit dan paket gaji bulanan yang layak. Tetapi protagonis kita hanya menertawakan penawaran penjualan mereka yang putus asa seperti sebuah lelucon. Perekrut ini mencoba memamerkan fasilitas guild yang diperolehnya dengan susah payah, bertingkah seolah-olah ia sedang melakukan kebaikan. Namun, bocah itu menganggap seluruh interaksi tersebut sangat membosankan dan berada di bawah tingkat keahlian aslinya. Ia menepis mereka dengan penolakan datar, lalu berjalan pergi tanpa berpikir dua kali, meninggalkan para perekrut yang terpaku tak percaya saat ia meninggalkan aula misi sepenuhnya. Mereka berdiri di sana dalam kebingungan total karena tawaran dermawan mereka begitu saja diabaikan, lalu dengan tergesa-gesa melaporkan kegagalan tersebut kepada atasannya sembari kehilangan poin reputasi. Sementara itu, ia langsung menuju ke dataran utara untuk memulai pekerjaan aslinya dengan sungguh-sungguh. Para pemimpin Guild Cold Moon mengordinasikan pengejaran mereka, bertekad untuk melacak protagonis misterius kita. Mereka terobsesi dengan skor reputasinya yang mustahil, dibuat bingung oleh bagaimana ia bisa melampaui usaha kolektif mereka, dan berspekulasi bahwa ia pasti mengeksploitasi misi tersembunyi tingkat tinggi atau mekanik game rahasia. Pemimpin guild ini memutuskan bahwa mengamankan kerjasamanya kini menjadi prioritas mutlak mereka. Ia memerintahkan bawahannya untuk tidak menyia-nyiakan biaya apapun demi melacaknya dengan cara apapun. Sementara itu, pahlawan kita berbelanja perlengkapan penting. Sambil bersiap dengan tenang untuk ekspedisi yang akan datang, ia mengamati inventaris penjaga toko, khusus mencari barang-barang langka untuk meningkatkan peluang bertahan hidupnya. Ia memilih ramuan tembus pandang, invisibility potion, tingkat tinggi, tahu persis bagaimana memanfaatkan ini untuk keuntungannya. Menyelesaikan pembeliannya, ia tetap fokus pada misi di depan sembari mengabaikan keributan di sekitarnya. Namun, peringatan sistem yang tiba-tiba menunjukkan bahwa ia sedang dilacak, memaksanya untuk tetap waspada. Ia memindai atap-atap bangunan, langsung mengunci sosok misterius yang membuntuti setiap gerakannya, mengaktifkan keterampilan sensoriknya untuk menentukan lokasi pasti dari pengintai yang tidak diinginkan tersebut. Ia menerjang maju, menangkap sang penyusup tanpa persiapan sebelum mereka sempat bereaksi, lalu mengeluarkan senjatanya untuk mengintimidasi makhluk bertelinga kucing yang sekarang terjepit di bawahnya. Matanya melebar karena terkejut saat ia menyadari persis siapa yang baru saja ia sudutkan. Sementara NPC kecil itu dengan putus asa mencoba bersikap baik, menempel pada kakinya memohon belas kasihan, ia mengeluhkan orang yang telah membocorkan lokasinya, jelas menyesali tugasnya saat ini. Chen Mo memeriksa statusnya dan mendapati sistem menandainya sebagai bencana berjalan. Ia mencemooh klasifikasi konyol dari game tersebut, bertanya-tanya mengapa ancaman seperti itu bisa ada di sini, sementara sistem memperingatkan bahwa perilakunya yang agresif sudah merusak tingkat kesukaannya, favorability rating. Pengintai bertelinga kucing itu melampiaskan rasa frustrasinya, menyalahkan guildnya atas penugasan yang membawa bencana ini. Sambil menempel pada pahlawan kita, ia mati-matian mencoba menyelamatkan situasi entah bagaimana. Ia menyadari sistem memungkinkan dia untuk memberikan misi kepada pemain lain secara langsung, merasa lucu karena sekarang ia dapat memperlakukan para pemain ini seperti NPC pribadinya sendiri. Ia meninjau antarmuka, interface, mencatat batasan dan hadiah spesifik yang dapat ia tawarkan. Ia menatap notifikasi yang masuk, benar-benar terpaku oleh perintah misi yang tiba-tiba itu. Ia menetapkan tugas pembelian yang menuntut, memaksanya untuk memburu peralatan langka tingkat tinggi. Ia kewalahan oleh hadiah pengalaman, XP,
masif yang melampaui apapun yang pernah dicapai guildnya. Ia mengamati reaksinya dengan senyum menyeringai, sepenuhnya sadar akan kekacauan yang ia timbulkan. Dan saat ia menerima misi tersebut, ia tahu ia telah berhasil membalikan keadaan. Ia menetapkan batas waktu 1 jam yang ketat bagi rekrutan barunya untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan ia langsung berdiri tegak, berkomitmen penuh untuk mengikuti setiap perintahnya. Ia dengan cepat menemukan bom elemen berat yang langka. Meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal, pedagang di ujung telepon sempat ragu dengan biaya besar yang diperlukan. Ia panik karena harga selangit tersebut, mengetahui sebagian besar pemain hampir tidak memiliki pecahan dari jumlah itu. Namun Chen Mo tetap tenang, bertaruh bahwa guild saingan memiliki sumber daya untuk menanganinya. Ia tetap tenang, yakin bahwa rencananya akan berjalan persis seperti yang ia harapkan. Ia kembali dengan membawa barang-barang tersebut, setelah berhasil mengamankan barang-barang tingkat tinggi yang ia minta sebelumnya. Mereka menyelesaikan transaksi melalui antarmuka, mengunci perlengkapan baru yang kuat itu, dan ia meninjau statistik bom yang menghancurkan, siap melepaskannya ke semua orang. Ia mengonfirmasi transaksi tersebut, menyaksikan sistem mencatat keberhasilannya dengan senyum puas. Sementara peringkat kesukaan NPC bertelinga kucing itu naik, meskipun ia tetaplah orang asing total, ia mencoba untuk bersikap santai, bertindak tunduk hanya demi tetap berada dalam rahmat baiknya. Tetapi pembaruan sistem yang tiba-tiba menunjukkan peringkat kesukaannya turun lagi, membuat segalanya canggung bagi semua orang. Ia mati-matian mencoba meralat keadaannya, berjanji untuk menangani tugas apapun yang ia berikan. Chen Mo menguji tekadnya dengan senyuman menyeringai, penasaran untuk melihat seberapa jauh ia akan pergi. Ia menjanjikan komitmen penuhnya untuk melayani Chen Mo, jelas mengharapkan beberapa hadiah besar. Sementara ia menyadari potensi besar dari memperlakukan pemain sebagai aset game pribadinya sendiri, ia memecatnya dengan lambaian tangan santai, membiarkannya tahu di mana harus menemukannya nanti. Dan ia dengan penuh semangat menyetujui persyaratannya, benar-benar terpikat oleh prospek rahmat sang pahlawan. Chen Mo menyadari sistem misi memberinya kendali penuh atas pion pemain barunya, dan ia memperingatkannya untuk menjaga aliansi rahasia mereka dari rekan-rekan guildnya yang usil. Ia segera menyiarkan seruan rally cry, ke guildnya, menempatkan rencana kompleksnya ke dalam gerak. Tiba di Celestial Marshall Mountains, ia bersiap untuk menavigasi zona monster tingkat tinggi yang berbahaya. Menggunakan item penyamaran aroma yang cerdas, ia melewati satwa liar yang agresif tanpa menyia-nyiakan energi berharga. Ia meniru teknik siluman pembunuh tingkat atas, top tier assassin stealth, dengan mudah menyelipkan diri melewati binatang buas besar yang menggeram dalam penantian. Bergerak dengan keyakinan seorang veteran, ia melompati medan berbatu yang berbahaya. Mencapai titik sudut pandang yang penting, ia tahu persis di mana strategi agungnya harus dijalankan. Berdiri tegak di atas pilar yang sunyi, ia mengamati lanskap yang kacau dengan fokus mutlak. Saat sekawan ular mematikan mengepung posisinya, ia bersiap untuk melepaskan trapnya. Chen Mo mengidentifikasi Mountain Giant Python, mencatat serangan cambor ekornya yang berbahaya dan potensi stun. Ia menyiapkan persikannya, meluncurkan proyektil presisi untuk memicu jebakan yang telah ia pasang dengan hati-hati. Ular-ular itu mengerumuni area tersebut, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jerat yang mematikan. Ia menyelam ke tengah kekacauan, menghindari taring sambil mempertahankan momentum ofensifnya, mendaratkan serangan berat pada ular piton pemimpin. Ia membuat sisa kawanan terganggu. Insting tempurnya mengambil alih saat ia membersihkan ancaman yang tersisa dengan gerakan yang diperhitungkan dan efisien. Berdiri di tengah reruntuhan akibat pertempuran, ia menyurvei lapangan untuk memastikan tidak ada monster lain yang mengintai. Mengatur napas sejenak, ia mempersiapkan diri untuk gelombang berikutnya di depan. Ia melihat sekelompok binatang buas tingkat tinggi merumput di kejauhan, menandakan tantangan baru. Sistem ini menyoroti seekor bantalan mengamuk bertanduk tunggal, Single Horned Dragging Bull, memperingatkannya tentang serangan dahsyat dan koordinasinya. Chen Mo menghitung strategi sempurna untuk memicu kemampuan pasif khusus sang bantalan, mengeluarkan ramuan tembus pandang yang langka untuk memastikan ia tetap tidak terdeteksi selama pendekatan. Ia menenggak racikan berasa busuk itu tanpa pikir panjang demi kenyamanannya sendiri, meringis menahan rasa yang mengerikan saat ia bersiap untuk bergerak melintasi lapangan. Ia dengan cepat menindaklanjutinya dengan peningkatan kelincahan, agility boost, untuk memaksimalkan kecepatan dan waktu reaksinya. Melesat maju dengan kecepatan baru untuk melewati kawanan berbahaya tersebut sementara masih tersembunyi dari pandangan. Berlari melintasi dataran terbuka bagaikan bayangan, ia meliuk-liuk di antara monster yang merumput dengan mudah. Namun jaraknya sangat luas dan binatang-binatang itu mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Efek tembus pandangnya mulai memudar tepat saat ia mencapai tepi zona, dan bantalan pengamuk itu langsung mengunci posisinya, siap melepaskan serangan dahsyat. Chen Mo memancarkan senyum penuh arti, menembakkan kait penggait, grappling hook, untuk mengamankan posisinya. Ia berayun melintasi jurang dengan kemahiran yang terlatih, mendarat dengan sempurna untuk mensurvei area tersebut. Memeriksa intelnya, ia mengonfirmasi bahwa ini adalah situs pemakaman yang ia cari. Ia mendekati sisa-sisa jasad hanya untuk menyadari bahwa ini bukanlah orang-orang yang ia harapkan. Memperhatikan perlengkapan pada kerangka-kerangka tersebut, ia menyimpulkan bahwa mereka adalah korban penyergapan misterius. Ia memeriksa buku catatan lapuk yang ditemukan di dekat tulang-tulang tersebut,
merasakan misteri yang jauh lebih mendalam. Sistem ini langsung mendaftarkan misi lanjutan yang unik berdasarkan catatan sejarah yang ditemukan. Namun, buku tersebut tetap terkunci, membutuhkan persyaratan tingkat yang lebih tinggi sebelum ia dapat mengaksesnya. Ia menyadari item ini sangat penting untuk pencariannya saat ini terlepas dari pembatasan sementara, menyelipkan buku catatan itu dan bersiap untuk maju dengan keyakinan bahwa rencananya berhasil. Chen Mo tiba di lokasi tersembunyi, mempercayai ingatannya untuk memandu jalan. Botnya menabrak sesuatu yang logam terkubur di dalam tanah, menarik perhatian langsungnya. Ia berhenti untuk memeriksa penemuan tersebut, menyadari benda itu jauh lebih penting daripada yang diperkirakan, mengidentifikasi bilah pedang sebagai perlengkapan standar dari Kekaisaran Celestial Marsal kuno. Ia melihat sisa-sisa bayangan hantu yang berlama-lama di dekat air, mengisyaratkan masa lalu yang tragis. Sisa-sisa prajurit yang gugur bersandar di batu, mengkonfirmasi kecurigaannya yang suram. Ia ingat bahwa Kong Yua kehilangan 4 rekan, namun hanya 3 yang telah ditemukan. Menelusuri ingatannya yang memudar, ia melacak jalan menuju bagian terakhir yang hilang. Tiba di pintu masuk gua yang gelap dan tampak menyeramkan, ia tahu kebenaran itu terletak di dalam, dan ia menyeringai, menyadari tujuan akhir tersembunyi jauh di dalam ruang bawah tanah yang berbahaya ini. Chen Mo menyadari sistem gua yang mirip labirin adalah perangkap maut untuk sumber dayanya yang terbatas. Ia mendorong maju dengan urgensi, putus asa untuk menemukan bos sebelum status silumannya habis. Tiba-tiba, ia melihat makhluk besar mengintai di dalam bayang-bayang, menjaga tumpukan sisa-sisa. Sistem ini mengungkapkan laba-laba Lordley yang mengerikan dengan serangan berkecepatan tinggi dan kemampuan pendeteksian tingkat lanjut. Ia berhenti sejenak untuk menimbang risiko, menyadari bahwa satu kesalahan saja dapat berakibat pada konsekuensi permanen. Dengan cepat membuang strategi tempur awalnya, ia mengakui jurang kekuatan yang masif di antara mereka. Secercah inspirasi menghantamnya saat ia melihat celah potensial dalam pertahanan monster tersebut. Ia menenggak sisa ramuannya sekaligus, mempertaruhkan segalanya demi permainan kecepatan berisiko tinggi. Menarik perhatian sang buas, ia memaksa makhluk itu untuk mengungkapkan posisinya dari kegelapan. Monster ini menerkam dengan niat membunuh, tetapi Chen sudah siap untuk menangkis serangannya. Chen menyadari laba-laba Lordle tersebut telah mendeteksi keberadaannya, dan makhluk itu langsung memotong setiap jalur pelarian dengan anggota tubuhnya yang besar dan tajam. Namun, ia melihat kelemahan struktural pada dinding gua yang dapat ia manfaatkan. Memanfaatkan momen yang sempurna untuk mengeksekusi rencananya sementara makhluk itu teralihkan. Ia meluncur di lantai gua, nyaris menghindari serangan mematikan dari sang monster. Laba-laba ini menyambar dengan kecepatan luar biasa, merobek tanah tempat ia berdiri. Namun, hantaman kerasnya hanya mengenai angin kosong saat ia bermanuver ke posisi yang lebih baik. Ia menjaga jarak, dengan hati-hati memancing makhluk itu ke posisi terbuka yang lebih rentan, mengejek laba-laba tersebut agar tetap memfokuskan perhatiannya sepenuhnya pada dirinya alih-alih lingkungan sekitarnya. Dan monster yang marah itu menerkam ke depan, jatuh tepat ke dalam perangkap yang telah dipersiapkannya dengan cermat. Perangkap ini meledak dengan gelombang kejut yang masif, membuat laba-laba tingkat Lord itu benar-benar lengah. Chen menggunakan kekacauan tersebut untuk mengubah posisi, nyaris menghindari anggota tubuh tajam seperti silet dari sang buas yang menyapu. Ia berlari kencang menuju pintu keluar gua. Putus asa untuk menciptakan jarak antara dirinya dan bahaya, meluncurkan bom elemen berat terakhirnya dengan akurasi tepat langsung ke jalur sang monster. Perangkat ini menempel pada cangkang laba-laba tersebut, berpendar dengan medan magnet energi tinggi yang tidak menyenangkan. Sebuah ledakan menyilaukan mengguncang gua, membanjiri makhluk itu dengan kekuatan pekat yang murni. Ia menahan tubuhnya ke tanah, menyalurkan sisa energinya ke pedang terpercaya miliknya. Yakin bahwa strategi penguncian magnetiknya akan membuat sang bos tak berdaya dan terbuka lebar. Laba-laba ini terhuyung-huyung akibat status efek yang diterimanya. Benar-benar buta dan terpana oleh ledakan tersebut. Dengan ancaman yang berhasil dinetralkan, ia akhirnya mengumpulkan jarahannya dan bersiap untuk pulang. Shen Mue berjalan santai melalui kota. Sepenuhnya sadar bahwa ia sedang dibuntuti oleh para amatir, ia masuk ke sebuah gang, membiarkan senyum tipis tersungging di wajahnya sambil menunggu. Jelas tidak terkesan dengan kurangnya kehalusan mereka, ia bersiap memberi mereka pelajaran singkat. Para penguntit menyadari bahwa mereka telah ketahuan dalam kepanikan, berebut menyembunyikan jejak mereka. Sementara itu, pemimpin bertelinga kucing mereka mengirimkan pesan mendesak, memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasinya lebih jauh. Ia menuntut agar mereka meminta maaf dan segera mundur jika ingin kepala mereka tetap menempel di leher. Duo yang gugup ini menerima perintah tersebut, menyadari bahwa mereka berada di luar kemampuan mereka di sini. Kembali ke markas, kepala divisi memeriksa situasi, penasaran untuk melihat apakah misi tersebut berhasil. Chen bersikap santai, bertingkah seolah seluruh pengambilan barang itu hanyalah jalan-jalan biasa. Ia menyerahkan sisa-sisa yang berhasil dipulihkan, akhirnya membawa penutupan bagi nasib tragis rekan-rekan mereka. Kong Yu mengekspresikan rasa terima kasihnya yang mendalam saat beban masa lalu akhirnya terangkat. Chen menatapnya dengan desahan dingin, menjaga jarak profesionalnya dari emosi wanita itu. Ia menawarkan kata-kata penghiburan singkat, meletakkan tangan di bahunya untuk menstabilkan. Sistem ini segera memberi sinyal peningkatan pada tingkat favorabilitas wanita itu, membuktikan manipulasinya bekerja dengan sempurna.
Sebuah notifikasi muncul mengonfirmasi misi tersembunyi telah selesai dan hadiahnya telah diamankan. Ia menyeringai pada dirinya sendiri, tahu bahwa setengah hari usahanya akan segera membuahkan hasil. Berpaling dari pemandangan tersebut, ia membiarkan wanita itu memproses penutupan yang baru saja ia berikan. Ia menarik antar mukanya, ingin melihat persis apa yang telah diperoleh dari kerja kerasnya. Memindai slot inventarisnya, ia menemukan barang-barang yang telah ia buru selama ini. Matanya melebar karena kegembiraan yang tulus saat ia menyadari nilai sebenarnya dari hadiahnya. Chen menatap tak percaya saat set Star Shine legendaris terwujud di depan matanya. Menyadari perlengkapan ini adalah pengubah permainan utama untuk jalur progresnya saat ini. Sistem ini merinci statistik gilanya, menawarkan kekebalan hampir mutlak terhadap ancaman tingkat rendah dan kerusakan masif. Ia menghitung dominasi mutlak yang diberikannya, secara efektif mengubahnya menjadi pemain tingkat dewa. Bertanya-tanya apakah versi langka ini adalah sebuah kutu, glitch, atau peninggalan dari era yang hilang, ia mengalihkan fokusnya ke hadiah yang tersisa. Ingin melihat apa lagi yang menanti, sebuah prompt sistem memaksa pilihan sulit, mengingatkannya bahwa tidak ada yang didapat secara gratis. Pilihan pertama adalah reagen genetik, menjanjikan untuk mendorong batas fisik melampaui manusia. Berikutnya adalah kristal kebangkitan, kunci untuk membuka berbagai kekuatan unsur dan psikis. Akhirnya, cetak biru untuk inti sibernetik menawarkan jalur menuju keabadian semu melalui teknologi. Chen mengabaikan inti sibernetik. Mengetahui potensi jangka panjangnya terlalu terbatas, ia melewatkan gulungan penyihir juga. Meskipun reputasinya untuk output kerusakan tingkat tinggi karena ia tidak tertarik menukar daya tahannya demi gaya bermain glass cannon, matanya terkunci pada ramuan ajaib misterius, barang legendaris dari masa beta, bahkan dengan risiko ketidakstabilan mental. Ia tahu jalur ini mengarah pada kedewaan. Ia meraih eliksir tersebut dengan senyum percaya diri, sama sekali tidak terpengaruh oleh efek samping yang berbahaya. Mengamankan ramuan tersebut, ia berbalik kepada Kong Yao dan meminta ruang pribadi. Wanita itu mendongak, jelas terkejut dengan permintaannya yang tiba-tiba, tetapi bersedia membantunya, membimbingnya ke sebuah ruangan yang aman. Ia memastikan mereka memiliki privasi mutlak untuk pekerjaannya. Ia berterima kasih kepadanya dan menutup pintu, siap memulai transformasinya dalam ketenangan. Chen Mo duduk di ruangan yang tenang, bersiap untuk mengonsumsi ramuan ajaib legendaris tersebut. Ia menenggak cairan itu sekaligus, mengharapkan gelombang kekuatan besar yang langsung muncul, tetapi ia mendapati rasanya ternyata sangat ringan dan bertanya-tanya apakah rumor tersebut dibesar-besarkan. Ia meregangkan lengannya, merasa baik-baik saja sambil mempertanyakan kehebohan di balik barang tersebut. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat sentakan tajam yang tak terduga berdenyut melalui seluruh tubuhnya, mencengkeram dadanya kesakitan. Ia menyadari sifat asli dari eliksir yang sangat mudah menguap itu. Dunia di sekitarnya mulai retak menjadi pecahan-pecahan digital. Saat realitasnya menjadi tidak stabil, cahaya biru menyilaukan meletus dari intinya, menghanguskan ruangan dalam energi mentah. Gelombang panas yang intens membasuh tubuhnya, memaksanya untuk menahan transformasi yang menyakitkan. Ia jatuh ke belakang, tubuhnya mengalami perubahan radikal saat kekuatan sistem menguasai. Chen menggigil saat dinginnya transformasi yang intens mencengkeram tubuhnya. Sistem ini membanjiri penglihatannya dengan notifikasi yang mengonfirmasi keberhasilan transfer kelasnya menjadi Novich Mystic. Statistiknya meroket secara menyeluruh saat mananya digantikan oleh kekuatan spiritual. Bangun dalam keadaan linglung, ia menatap kosong ke langit-langit. Sambil memproses perubahan mendadak itu, ia bangkit tegak, megap-megap mencari udara saat sisa energi eliksir tersebut mereda. Tatapan gelap dan intens melintasi matanya, mengisyaratkan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia melenturkan tangannya dengan senyum puas, tahu bahwa perjudiannya telah terbayar dengan sempurna. Melangkah keluar ruangan, ia mendapati Kong Wei menunggu dengan sabar untuk kepulangannya. Wanita itu menanyakan barang-barangnya, tetapi matanya yang tajam langsung mengunci perubahan pembawaannya. Merasakan pergeseran aura yang meresahkan, ia bertanya-tanya apakah pria itu masih orang yang sama. Chen mengabaikan ketegangan canggung tersebut. Jelas siap untuk melanjutkan dari obrolan kecil mereka, ia memunggungi Kong Yu, menandakan bahwa urusannya di sini telah resmi selesai. Melemparkan catatan perpisahan ke arahnya, ia meninggalkan wanita itu dalam keadaan terpana dan kebingungan oleh kepergiannya yang tiba-tiba. Ia merenungkan kondisi permainan yang terus berkembang. Yakin bahwa pengetahuan betanya tetap menjadi aset terbesarnya. Merencanakan langkah berikutnya, ia mengingat lokasi senjata tersembunyi di dekat gerbang utara kota. Tiba-tiba, gangguan kejutan mengejutkannya dari lamunan saat sebuah suara memanggil. Ia mendapati sang pemimpin bertelinga kucing menunggunya. Terlihat sangat bersemangat untuk mencari masalah. Menyadari dialah yang mengirim para penguntit itu, ia memutuskan untuk menguji otoritas barunya. Ia mengerjainya dengan mengeluarkan misi taruhan rendah yang konyol untuk membeli sebutir buah. Wanita itu menerima tugas absurd tersebut tanpa ragu-ragu, meninggalkannya dalam kebingungan total atas permintaannya yang aneh. Notifikasi sistem ini muncul, menawarkan hadiah satu koin receh yang menyedihkan, membuat gadis bertelinga kucing itu benar-benar berputar-putar karena keputusasaan atas kesia-siaan tugas tersebut. Ia dengan putus asa mencoba merasionalisasi perilakunya, yakin pasti ada motif tersembunyi, sementara Chen Mo mengamati dari jauh, jelas menikmati kekacauan yang telah ia lepaskan pada wanita itu.
Setengah jam kemudian, ia berdiri di sana sambil dengan santai mengemil sebuah apel untuk mengejeknya. Ketika sebuah prompt sistem baru muncul, memaksa wanita itu untuk menerima misi wajib yang aneh, awalnya ia merasakan lonjakan kegembiraan, percaya bahwa ia akhirnya membuka misi rantai, Chain Quest, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi kengerian murni saat ia membaca persyaratan sebenarnya. Misi ini menuntutnya untuk melakukan tindakan kepatuhan yang memalukan demi satu koin yang sama. Dan ia hancur total, menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh seorang aneh total. Menghadapi tuntutan yang memalukan itu, ia dengan enggan mematuhinya sambil berusaha menjaga harga dirinya. Berjuang untuk menjaga ketenangannya saat ia mengikuti instruksi absurd pria itu di depan umum. Chen menganggapnya sebagai ujian sederhana, mengabaikan kecanggungan situasi tersebut. Ia berdiri di sana merasa benar-benar terekspos, menunggu perintah konyol berikutnya turun. Berharap sangat untuk mendapatkan kebaikannya, dia menawarkan jasanya untuk tugas apapun selanjutnya. Pria itu menghela napas, bersikap seolah-olah dia terbebani oleh kebutuhan untuk membuatnya tetap sibuk. Penggilingan ini dimulai saat dia dipaksa untuk menghitung anak ayam dan menyambut para penjaga demi koin. Dia menghabiskan waktunya melakukan tugas-tugas tidak penting seperti melipat hati dari kertas demi bayaran yang sangat kecil. Akhirnya, dia didorong untuk melakukan pertunjukan menyanyi dan menari di depan umum untuk kerumunan orang, meninggalkannya dalam rasa malu total saat dia menyadari bahwa dirinya telah direduksi menjadi lelucon total. Chen Mo menyadari bahwa apa yang disebut bencana keempat sebenarnya adalah sebuah misteri yang disembunyikan dari sebagian besar pemain. Ia mencatat bahwa semua catatan tentang closed beta telah dihapus dari dalam game maupun dari dunia nyata. Ia memahami bahwa menghadapi ancaman tingkat dewa di masa depan mengharuskannya menumpuk setiap keuntungan yang mungkin ada sekarang. Sementara itu, manipulasinya terhadap sang pemimpin bertelinga kucing membuahkan hasil ketika tingkat kesukaannya mencapai pencapaian baru. Dia sangat senang dengan kemajuan tersebut, sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan untuk agenda pribadi sang pria. Chen Mo menjatuhkan berita tentang terbukanya sebuah dunia rahasia. Menawarkan diri untuk memimpin timnya ke dalam, dia dengan penuh semangat menerimanya, sangat gembira akhirnya bisa berguna bagi mentor misterius barunya, lalu mengumpulkan para pengikutnya dengan pengumuman besar-besaran. Dia mengumpulkan kerumunan pemain untuk melakukan raid. Sambil mereka bersiap, Chen Mo pergi untuk menaikkan level dengan cepat sebelum pekerjaan yang sebenarnya dimulai. Dia tiba di pinggiran, mengamati pasar yang kacau di mana para pemain memperdagangkan peralatan dan mencari kelompok. Chen Mo mencatat bahwa kota itu jauh lebih kacau daripada saat masa beta. Seorang ahli gadungan yang teduh mendekatinya, menawarkan untuk mendongkrak kenaikan levelnya demi koin. Dia mengabaikan saran yang tidak diminta itu, mengetahui bahwa basis pemain saat ini masih berjuang untuk maju. Mengabaikan penipu yang gigih itu, dia melanjutkan perjalanannya menuju pinggiran kota yang berbahaya. Para penonton mengejek levelnya yang rendah, bertaruh seberapa cepat dia akan menemui ajalnya. Tiba-tiba, seorang pemain berperingkat tinggi mendekatinya dengan rasa hormat yang tidak terduga, bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Kerumunan itu terpana melihat pemain kuat menggunakan sebutan hormat kepada seorang pemula. Mereka berbisik kebingungan, tidak tahu bahwa pemain itu telah memindai Chen Mo dan melihat teror. Para penipu menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan menargetkan seseorang yang sangat berbahaya. Chen Mo hanya mengabaikan tawaran pemain tersebut, tetap fokus pada agenda rahasianya sendiri. Kecacatan dingin Chen Mo menyebabkan penurunan drastis dalam tingkat kesukaan di antara kerumunan di sekitarnya, meninggalkan para pemain dalam kepanikan saat mereka menyadari telah menyinggung sosok yang sangat kuat. Dia mengabaikan kekacauan itu dan langsung menuju gerbang kota untuk mencari aksi sementara pemimpin bertelinga kucing dan krunya berebut untuk membuntutinya demi potensi pencarian. Dia mengabaikan kemunculan kelinci yang lemah, bahkan hampir tidak mengeluarkan keringat dalam prosesnya. Tiba-tiba, sekelompok serigala iblis angin puyuh muncul dari bayang-bayang untuk menantang jalannya. Dia menarik pedangnya dan mengaktifkan spirit Pierce, menyalurkan kekuatan barunya ke dalam baja tersebut. Sebuah serangan kilat tunggal terhubung, langsung menguras bilah kesehatan serigala itu dalam sekali jalan. Para pemain yang membuntutinya menonton dengan rasa tidak percaya yang mutlak saat dia dengan mudah melumpuhkan makhluk berbahaya itu. Dia berdiri dengan tenang dan terkumpul, siap menghadapi seluruh kelompok tanpa ragu sedikitpun. Para serigala mengerumuninya dengan niat agresif, tetapi Chen Mo tetap tidak tergerak oleh kawanan tersebut. Serangan cepat mereka memantul dari pertahanan miliknya, hanya menimbulkan sedikit kerusakan saat dia berdiri teguh. Dia membalas dengan serangan presisi berdamage tinggi yang membelah makhluk-makhluk itu dengan mudah dan cepat. Poin pengalaman besar membanjiri sistemnya saat seluruh kawanan dimusnahkan dalam satu gerakan. Penampilannya menjadi viral saat para penonton menyaksikan siaran tersebut dengan kekaguman mutlak atas kekuatan mentahnya. Dia mengabaikan banjir komentar penggemar, sudah fokus pada langkah selanjutnya dari rencananya. Menjelajah lebih dalam ke lembah, dia memasuki zona baru yang berbahaya yang dipenuhi oleh ancaman serigala yang bermusuhan. Dia mencatat kecepatan kenaikan level yang cepat sambil mengantisipasi kedatangan kelompok pengikut bertelinga kucingnya. Kelompok ini akhirnya menyusulnya, tampak siap untuk memulai raid di bawah bimbingannya. Seekor serigala penjaga elit besar muncul di punggung bukit, menandakan bahwa tantangan sebenarnya dimulai sekarang. Chen Mo melihat serigala penjaga elit itu mundur, tidak terkesan dengan usahanya untuk melarikan diri, dan mencemooh kurangnya keberanian makhluk tersebut.
Tanpa menunjukkan belas kasihan pada makhluk itu, ia menyalurkan energi rohnya, mempersiapkan serangan penentu terakhir untuk mengakhiri pertarungan. Bilahnya terhubung dengan presisi mematikan, membungkam penjaga itu dalam satu gerakan mulus. Saat makhluk itu jatuh, sang pemimpin bertelinga kucing bersorak, sama sekali tidak menyadari kekuatan aslinya. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk membersihkan area tersebut, putus asa menjaga jalur tetap terbuka. Sementara itu, guild saingan tiba, mempertanyakan mengapa kelompok Cold Moon bertindak begitu bos. Pemimpin bertelinga kucing itu mengabaikan ketegangan tersebut, melaporkan kepada Chenmo bahwa timnya sudah siap. Dia dengan tenang menginstruksikan mereka untuk menahan posisi sementara dia mengintai dunia rahasia. Berjalan menuju pintu masuk sendirian, dia meninggalkan kerumunan yang kebingungan menunggu di belakangnya. Chenmo berdiri di dasar punggung bukit, mengamati kawanan serigala di atas. Raja serigala menjulang di atas bawahannya, memancarkan aura mengancam yang menandakan dominasinya. Senyum simpul tersungging di wajah Chenmo saat dia menyadari target utamanya akhirnya tiba. Sistem mengungkapkan statistik bos, mengonfirmasi bahwa predator berintelek tinggi ini adalah kunci area tersebut. Dengan lolongan yang menusuk, Raja Serigala memerintahkan seluruh kawannya untuk menyerbu ke arah penyusup. Ratusan serigala membanjiri lereng bukit, menciptakan gelombang pasang bulu dan gigi tajam. Para penonton panik melihat skala serangan yang begitu besar, mengkhawatirkan keselamatan nyawa mereka sendiri. Mengabaikan ketakutan mereka, Chenmo melompat ke tengah pertempuran dan mengaktifkan spirit Pierce andalannya. Gelombang kejut energi besar meletus, langsung menguras bilah kesehatan setiap makhluk di sekitarnya. Seluruh kawanan itu larut menjadi jarahan digital saat Chenmo membersihkan jalan dengan mudah. Chenmo berdiri teguh saat kawanan serigala melancarkan serangan terkoordinasi yang putus asa. Cakar mereka hampir tidak menggores armornya, hanya menghasilkan kerusakan satu digit sementara dia tetap tidak tergerak. Menyaksikan para pemain tertegun, rahang mereka ternganga melihat kemampuan pertahanan yang konyol itu. Dia bahkan hampir tidak mengakui hama-hama tersebut. Dengan santai menepis serangan dengan senyum kemenangan. Tiba-tiba, suasana bergeser saat bos sejati dari lembah itu mengunci matanya padanya. Serigala putih besar ini mengeluarkan lolongan yang memekakan telinga, menandakan pergeseran dalam pertarungan. Ia meluncur dari punggung bukit bagaikan rudal, menutup jarak dengan kecepatan yang mengerikan. Chenmo tidak bergeming, melainkan mempererat genggamannya pada pedangnya untuk menyiapkan serangan balik. Dia menerjang ke depan dengan ledakan energi spiritual, menghadapi makhluk itu secara langsung di udara. Serangan tunggal yang menghancurkan terjadi, langsung mengukir sebagian besar kesehatan bos tersebut. Pemimpin bertelinga kucing dan timnya menonton dengan takjub saat bos mulai runtuh. Chenmo bergerak dengan keanggunan mematikan, menutup jarak sebelum makhluk itu sempat bereaksi. Dia melepaskan rentetan serangan yang membelah bilah kesehatan monster itu seperti mentega. Berdiri tegak di atas penjaga yang dikalahkan, dia tetap tidak tergerak oleh penampilannya sendiri. Sebuah pemberitahuan di seluruh pelantar server tiba-tiba meletus, mengumumkan pembukaan Dungeon tersembunyi Abyssal Valley. Para pemain di seluruh kota berebut dalam kebingungan, dengan putus asa menjelajahi forum untuk mencari petunjuk yang mungkin ada. Pemimpin bertelinga kucing itu menyaksikan kekacauan terungkap, menyadari besarnya apa yang baru saja terjadi. Forum online meledak dengan teori liar tentang pemain misterius yang memicu acara tersebut. Dia menyadari guildnya tiba-tiba menjadi pusat perhatian, membawa ketenaran yang tidak terduga. Memutuskan untuk memanfaatkan sensasi tersebut, dia bersiap untuk memanfaatkan keberuntungan besar ini. Little Lely menerima pesan pribadi mendadak mengenai pembukaan misterius dunia rahasia tersebut. Dia dengan cepat menyadari bahwa setiap pemimpin guild besar sekarang sedang mengincar jawaban. Memutuskan untuk bermain cerdas, dia bersiap untuk menangani masuknya minat profesional yang tiba-tiba. Dia mengumpulkan pikirannya, bersiap menghadapi negosiasi berisiko tinggi dengan para pemain berkuasa di kota. Layar dipenuhi oleh wajah-wajah para pemimpin elit yang semuanya putus asa menginginkan secarik informasi. Jong Yu yang memulai panggilan grup dengan sindiran tentang biaya komunikasi. Little Lely mengabaikan komentar sepele itu, jelas menikmati posisi pengaruh barunya. Pemimpin guild Rolling in Wealth mencoba mengarahkan percakapan kembali ke bisnis. Pemimpin Dominating the World menuntut agar mereka berhenti bertengkar dan fokus pada dunia rahasia. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa NPC tertentu membimbingnya ke sini untuk memicu acara besar ini. Para pemimpin guild itu jelas tidak terkesan dengan penjelasan samar tentang dunia rahasia tersebut, jadi dia dengan belak-belakan menyuruh mereka pergi dan membunuh bos itu sendiri jika mereka meragukannya. Keheningan memenuhi saluran digital saat para pemimpin elit memproses sikap meremehkan yang sangat berani itu. Dia dengan ceria melambaikan tangan mengusir mereka, secara efektif mengakhiri percakapan sebelum mereka dapat mendesak lebih lanjut. Memutus sambungan membuat para pemimpin guild menatap layar kosong dengan rasa frustrasi total. Dia menghela napas, sudah kesal dengan gelombang pesan usil yang pasti akan datang kepadanya. Benar saja, Jung Yu yang segera mencoba menghubunginya kembali untuk menuntut lebih banyak detail. Pemimpin saingan itu mencoba merayunya untuk mengungkapkan lokasi dan identitas NPC rahasia tersebut. Dia mendengarkan permohonan putus asa itu dengan senyum usil yang semakin melebar di wajahnya. Memutuskan untuk membalikan keadaan, dia menuntut agar mereka menunjukkan sedikit rasa hormat sebelum dia berbicara.
Chen Mo mengirimkan perintah misterius kepada pengikut bertelinga kucingnya. Membersihkan jalan di depan. Ia menerima perintah tersebut dengan penuh antusiasme. Siap mengikuti setiap instruksi sang tokoh utama secara membabi buta, ia memimpin para anggota guildnya, lalu menerobos masuk ke dalam dunia rahasia baru yang penuh misteri. Mereka melangkah masuk ke lembah Abyssal Valley, sebuah zona berbahaya yang terbagi menjadi 3 wilayah berbeda yang sangat mematikan. Chen mengambil alih pimpinan, memposisikan guildnya untuk berjaga di pinggiran. Sambil terus mendesak maju, ia dengan mudah menebas berbagai ancaman lokal. Bilah pedangnya bergerak dengan presisi tempur yang sangat mematikan. Para anggota guild menyaksikan dengan rasa takjub yang luar biasa, yakin bahwa kesuksesan mereka sepenuhnya berkat dirinya. Bahkan monster-monster paling tangguh di lembah tersebut tumbang di hadapan keahlian bertarungnya yang luar biasa dan penuh perhitungan. Bergerak lebih dalam ke bagian interior, Chen tetap memfokuskan perhatiannya pada tujuan tersembunyi terakhir. Mereka tiba di tepi lanskap yang membara, menatap jalur di depan menuju zona bahaya. Kelompok ini mencapai tepi kolam lava yang mematikan, saling mengingatkan agar tetap berjaga-jaga di tempat aman. Pengikut setianya yang bertelinga kucing menyarankan jalan pintas dengan cara melompat menyeberang. Berharap bisa menghemat sedikit waktu berharga, Chen hanya tersenyum miring, jelas merasa teramuk dengan sarang gegabah dari gadis itu yang mempertaruhkan nyawa demi kematian cepat. Ia melemparkan sebuah batu kecil ke tengah kolam untuk menguji kestabilan jalur tersembunyi tersebut. Pilar api yang masif langsung meletus ketika, membuktikan bahwa tindakan melompat tadi adalah sebuah kesalahan besar. Gadis-gadis itu menyaksikan dengan rasa terkejut yang luar biasa saat jebakan tersebut terpicu. Nyaris menghindari akhir yang penuh api, ia menjelaskan bahwa mekanisme acak ini sangat mematikan, sehingga mereka harus mengikuti arahannya secara tepat. Berkat pengalamannya yang luas dari masa beta, ia menavigasi labirin kompleks tersebut dengan ketenangan dan presisi mutlak. Mereka bergerak lebih mendalam ke lanskap yang terbakar. Mengikuti satu-satunya rute yang aman melalui panas yang menyengat, ia teringat telah mati di tempat ini tak terhitung banyaknya di masa lalu, namun kini ia tahu setiap rahasia tersembunyi yang ada. Chen mengidentifikasi ngengat baji magma Wedgemots, mencatat skill area efek, AOE, serta statistik berbahaya yang mereka miliki. Sementara anggota kelompok lainnya membeku ketakutan saat melihat kawanan tersebut, sang pemimpin bertelinga kucing itu tampak gemetar, menyadari bahwa mereka benar-benar berada di luar batas kemampuan mereka. Di sini, para ngengat melepaskan badai hangus masif yang mengancam untuk melumpuhkan seluruh kelompok. Chen maju untuk mengambil alih, bergerak dengan kecepatan tinggi demi melindungi para pengikutnya dari sengatan panas. Ia dengan mudah memantulkan serangan yang datang, menerima sedikit sekali kerusakan saat ia mempersiapkan serangan balik. Para gadis itu menyaksikan dalam keheningan yang terpukau, akhirnya memahami skala sebenarnya dari kemampuan bertarung sang tokoh utama. Pemimpin bertelinga kucing itu bertekad untuk tetap berada di dekatnya, tahu betul bahwa pria itu adalah satu-satunya harapan mereka. Mereka mendesak maju ke inti lembah abis, tempat bahaya sesungguhnya telah menanti. Raja Serigala yang masif muncul dari kobaran api, menandakan bahwa pertarungan bos terakhir telah dimulai. Chen menyuruh timnya untuk tetap tinggal di belakang, menolak tawaran bantuan mereka karena dianggap tidak perlu. Ia secara belak-belakan menjelaskan bahwa campur tangan mereka hanya akan menghambat progresnya alih-alih membantu. Melangkah maju, ia memicu peringatan sistem tentang kebangkitan Raja Serigala Darah Sumemeru Blood Wolf King. Binatang buas berlapis api yang masif ini menjulang di atasnya, siap mempertahankan wilayahnya dari penyusup. Chen menyambut sang bos dengan lambaian tangan santai. Jelas tidak terpengaruh oleh makhluk legendaris tersebut, sang Raja Serigala tampak benar-benar kebingungan melihat kurangnya rasa takut atau rasa hormat yang layak dari manusia ini. Mengaum dengan amarah, binatang buas itu mengaktifkan perisainya dan mengancam Chen dengan kehancuran yang pasti. Pahlawan kita hanya tersenyum miring, tidak terkesan oleh sang bos, dan mengandalkan pola tempur yang sudah bisa ditebak. Ia menyalurkan energinya, bersiap meluncurkan serangan balik yang menentukan melawan predator yang bernyala-nyala itu. Dengan tusukan roh yang cepat, Spirit Pierce, ia menyerang sang bos, meruntuhkan pertahanannya dalam satu gerakan. Raja Serigala Darah ini menerima serangan masif, bilah darah, health bar, miliknya terjun bebas akibat kekuatan murni tersebut, memaksa binatang buas itu membalas dengan hentakan kaki yang menggetarkan seluruh lantai arena. Chen dengan mudah menghindari kobaran api yang mendekat. Menjaga fokusnya tetap terkunci pada gerakan sang bos, ia dengan tenang memprediksi fase berikutnya dari sang serigala, tahu persis kapan makhluk itu akan menyusutkan ukuran tubuhnya. Tepat seperti yang ia ucapkan, sang bos mengaktifkan perisainya dan menyusut untuk pertempuran jarak dekat. Serigala itu menerjang ke depan dengan kecepatan putus asa, berharap bisa menangkapnya lengah dengan perubahan tersebut, tetapi Chen menari menghindari serangan itu, bilah pedangnya bergerak dengan presisi yang memperolok sang binatang buas. Ia menyalurkan energinya ke dalam ledakan kekuatan final yang eksplosif untuk mengakhiri perjuangan, melepaskan tusukan roh yang merobek sisa darah bos dalam satu sapuan bersih, meninggalkan para anggota guild yang menonton dalam ketidakpercayaan total saat mereka menyaksikan tingkat keterampilan di luar pemahaman nalar. Chen memberikan pukulan penentu terakhir yang menembus sisa kesehatan sang bos. Serigala masif itu ambruk ke tanah saat aura apinya mulai memudar. Ia menyaksikan makhluk itu larut menjadi partikel digital, matanya melebar saat menemukan sesuatu. Tumpukan jarahan tingkat tinggi tumpah ruah di atas tanah,
berkilau dengan potensi yang langka. Ia memeriksa tombak Abyssal Spear, senjata kuat yang menjanjikan peningkatan statistik tempurnya. Meskipun statistiknya lumayan, ia menyadari nilai sebenarnya terletak pada pengali damage yang masif. Memindai sisa item yang ada, ia melihat sebuah orb kecil bercorak yang bersinar tersembunyi di antara perlengkapan yang berserakan. Memungut objek misterius tersebut, ia bertanya-tanya kekuatan tersembunyi macam apa yang mungkin disimpannya. Sistem mengungkapkan bahwa item tersebut adalah item fitur langka yang mampu membuka kemampuan kelas unik. Tersenyum menyadari keberuntungannya, ia menegaskan bahwa memilih kelas mistik adalah langkah yang sangat brilian. Chen memasukkan orb misterius itu ke dalam peralatannya, sudah membayangkan potensi peningkatan statistik yang akan didapat. Pengikut setianya yang bertelinga kucing dan timnya bergegas mendekat, berharap bisa melihat jenis harta karun apa yang terjatuh. Namun, ia mengabaikan mereka, menyuruh mereka kembali sementara ia bersiap untuk pergi seorang diri. Sebelum mereka sempat memprotes, ia memicu efek teleportasi dan menghilang tepat di hadapan mereka. Pemimpin bertelinga kucing itu dibiarkan meradang, yakin bahwa pria itu menganggapnya sebagai semacam pencuci mata atau pencuri umum. Rekannya mendesak dirinya untuk fokus, mencatat bahwa mereka harus membersihkan ngarai sebelum waktu respawn tiba. Mereka berjalan kembali menuju ngarai pinggiran, berharap menghindari pertemuan berbahaya lebih lanjut. Tiba-tiba, seorang anggota guild mencegat mereka dengan berita mendesak tentang kedatangan guild-guild besar. Pemimpin bertelinga kucing itu merasa bingung, bertanya-tanya mengapa para pemain berkekuatan besar ini baru muncul sekarang. Ternyata para guild besar membayar mahal untuk memotong waktu perjalanan dan mengirimkan para pemain elit. Pemimpin bertelinga kucing ini tahu para guild saingan tidak akan tinggal diam begitu saja sementara ia mendapatkan kekuatan. Ahli strateginya sepakat bahwa permainan masih terbuka lebar tanpa adanya kekuatan dominan yang jelas. Ia memanggil rekannya untuk mempertahankan garis pertahanan sementara ia bersiap menghadapi para orang luar tersebut, meninggalkan timnya menjelajahi Dungeon. Ia berteleportasi untuk menghadapi situasi itu. Tiba di sebuah kantor terlarang, ia melangkah masuk ke dalam tanpa memikirkan aturan sama sekali. Kepala divisi tampak tidak terkesan oleh kurangnya tata krama dan kedatangan tiba-tiba yang belak-belakan dari gadis itu. Ia dengan dingin mengingatkan sang penyusup bahwa mengetuk pintu adalah syarat dasar untuk kunjungan profesional ke kantor. Pahlawan kita mengakui teguran tersebut, tetapi tetap fokus pada alasan sebenarnya di balik kunjungannya. Ia langsung pada pokok permasalahan, meminta tugas-tugas bernilai tinggi yang melibatkan reagen langka dan gulungan, scroll. Wanita itu awalnya menepisnya dengan penolakan datar, memaksa Chen untuk mendesak demi hasil yang lebih baik. Chen mendesak sang kepala divisi untuk dokumen-dokumen terlarang, mengabaikan sikap dingin awalnya. Ia menyandarkan tubuhnya ke belakang dengan senyum percaya diri, jelas mengharapkan wanita itu menyerah di bawah tekanan. Wanita itu ragu-ragu saat meraih dokumen-dokumen tersebut, terjebak di antara protokol dan karisma tajam pria itu yang tidak terbantahkan. Akhirnya mengalah, ia menyerahkan catatan sensitif tersebut, membiarkan Chen mengambil kendali atas situasi ini. Chen menyadari bahwa mengendalikan basis pemain membutuhkan iming-iming hadiah yang tepat di depan mata mereka. Ia berencana menggunakan petunjuk transfer kelas sebagai umpan untuk mengubah para pemain ini menjadi pion-pionnya. Seekor burung pembawa pesan terbang, membawa perintah langsungnya ke markas guild bulan dingin, Cold Moon Guild. Tiba di pavilion, ia menghadapi jajaran pimpinan untuk menuntut perhatian penuh dan mutlak dari mereka. Kini, sang pemimpin bertelinga kucing itu menatap tajam ke arahnya, jelas merasa frustrasi dengan permainan kekuasaan berisiko tinggi yang terus dilakukannya. Chen menyeruput tehnya dengan santai, berkomentar bahwa suasana hati akan membaik jika ditemani sedikit anggur. Ia menjelaskan bahwa guild-guild besar siap mempromosikan bulan dingin ke kursi kelima. Pemimpin bertelinga kucing itu tertegun, menyadari betapa besar nominal yang bersedia mereka gelontorkan. Ia menyipitkan matanya, menuntut untuk mengetahui syarat khusus yang melekat pada tawaran masif ini. Chen tersenyum, mengonfirmasi bahwa mereka menginginkan setiap detail mengenai NPC rahasia dan dunia rahasia tersebut. Gadis itu pura-pura tidak tahu, mengingatkannya bahwa ia telah membagikan semua yang ia bisa selama panggilan mereka sebelumnya. Pemimpin saingan itu mencemooh alasannya, mencatat bahwa mereka datang jauh-jauh ke sini untuk jawaban yang sesungguhnya. Ia bersikeras bahwa ini adalah kesempatan emas bagi guildnya untuk akhirnya melangkah keluar menuju cahaya. Pemimpin Putra Giad, Jade Sons, ikut bersuara, mengejeknya karena terus bersembunyi di dalam bayang-bayang di bawah kendali kolektif mereka. Chen menyaksikan negosiasi itu terbentang, mengundang mereka untuk meletakkan kartu di atas meja sekarang juga. Pemimpin bertelinga kucing itu akhirnya mengalah, menandakan kesiapannya untuk bermain sesuai aturan pria itu. Chen dan para petinggi guild lainnya memperhatikan dengan seksama saat wanita itu menyiapkan tuntutannya. Ia mengangkat 3 jarinya, bersiap mendikte ketentuan aliansi baru mereka, mengklaim wilayah rahasia tersebut untuk guildnya sendiri sembari memaksa para pemain besar untuk membagi keuntungan. Ia menuntut agar semua guild besar mengosongkan wilayahnya setelah eksplorasi selesai. Dan terakhir, ia bersiap menegaskan deklarasi publik, mengukuhkan status guildnya sebagai kekuatan kelima. Chen langsung menyetujui kesepakatan tersebut seketika, ketenangannya menyembunyikan niat aslinya yang penuh perhitungan. Para pemimpin lainnya dibiarkan tertegun oleh persetujuannya yang begitu cepat, tidak mampu menyuarakan penolakan apapun.
Beberapa waktu kemudian, ia mendekati seorang kontak baru dengan permintaan untuk tugas-tugas komisi tingkat tinggi tertentu. Kontak tersebut setuju untuk membantu, tetapi hanya jika ia memenuhi persyaratannya sendiri. Kepala divisi ini menuntut agar Chen bergabung dengan divisi Dark Dragon 6 untuk mendapatkan tugas-tugasnya. Ia tetap teguh pada pendiriannya sementara wanita itu menatapnya penuh curiga, jelas merasakan ada sesuatu yang lebih dari dirinya. Sebuah sistem prompt memaksanya melakukan pemilihan faksi. Sambil wanita itu bertanya-tanya apakah Chen adalah aset yang berguna, setelah ia memilih Celestial Martial Empire, ia meneliti peta 7 bangsa yang sedang berperang di Sulticius. Kekaisaran-kekaisaran ini terkunci dalam kebuntuan yang rapuh, terus-menerus bentrok baik secara terbuka maupun rahasia. Dengan lenyapnya sang kaisar darah, kepingan-kepingan sementara itu mulai runtuh seiring permusuhan lama yang bangkit kembali. Wanita itu akhirnya menawarkan akses ke arsip kasus divisi untuk membantunya memilih jalan. Chen membalik-balik catatan tebal itu, mencari intelijen khusus yang dibutuhkannya untuk sukses. Ia menarik satu berkas penting yang menarik perhatiannya di antara tumpukan yang berdebu dan terlupakan, lalu mengonfirmasi pilihannya kepada sang kepala divisi. Ia bersiap untuk segera memanfaatkan informasi baru ini. Chen memicu misi Esrang berisiko tinggi untuk menyelidiki Dewa Iblis Darah kuno yang misterius. Kepala divisi ini menyarankan agar ia bergabung dengan ekspedisi tim yang akan datang ke Kekaisaran Musim Dingin sebagai gantinya. Ia langsung menerima misi sekunder Berang untuk membasmi sisa-sisa pengikut Kaisar Darah demi mendapatkan hadiah. Menyadari ia baru saja mendapat jackpot dengan 2 misi yang menguntungkan, ia menyeringai atas keuntungan mudah tersebut. Kepala divisi ini mengonfirmasi pengaturannya, lalu memberi isyarat agar bawahannya datang dan membantunya. Seorang agen bertubuh tegap memasuki kantor, siap menerima perintah dari atasannya tanpa ragu-ragu. Wanita itu memperkenalkan Chen Mo sebagai rekrutan baru dan menugaskan agen tersebut untuk menangani logistiknya. Prajurit itu memberi hormat dan menerima misi untuk mengawal anggota tim sementara baru mereka. Mereka berjalan menuju markas tim operasi khusus ketiga untuk merampungkan rencana. Chen bertemu Kapten Chuyu, seorang manusia super berpengalaman yang statistik jasmaninya mengungkapkan potensi siap tempur. Chen bertemu dengan pemimpin tim, mencatat bahwa pria tersebut memiliki kekuatan yang menyaingi makhluk bos. Kapten ini menyarankan agar ia berkenalan dengan seluruh anggota skuad sebelum keberangkatan mereka. Sambil tim bersiap, Chen Mo mulai memindai rak-rak kantor untuk mencari rahasia tersembunyi. Mata tajamnya dengan cepat tertuju pada sebuah buku kuno tertentu yang terselip di sudut. Ia dengan santai bertanya kepada sang kapten apakah ia bisa mempelajari teks langka tersebut dalam bahasa aslinya. Kapten ini dengan senang hati menyetujuinya, jelas terkesan dengan rasa ingin tahu intelektual Chen yang tak terduga serta seleranya yang berkelas. Pahlawan kita menawarkan senyum sopan, sudah tahu nilai dari pengetahuan yang berhasil diamankannya. Tiba-tiba, suasana kantor berubah ketika panggilan darurat yang mendesak untuk melapor memecah keheningan. Kapten ini berbalik arah pintu, memberi isyarat agar tim yang menunggu segera masuk ruangan. 3 prajurit elit melangkah masuk, siap menerima perintah untuk misi berbahaya yang akan datang. Wong Li melangkah maju untuk memperkenalkan diri, memotong formalitas dengan kepercayaan diri ala sibernetik yang keren. Ia memperkenalkan si kembar Jong, sepasang seniman bela diri yang melengkapi tim ketiga. Kapten ini menugaskan Wong Li untuk memandu Chen ke tempat tinggal barunya di dekat sana. Pahlawan kita melambaikan tangan dengan santai, sudah mengamati lingkungan barunya dengan kemudahan yang terlatih. Saat mereka menyusuri lorong, kedua bersaudara itu tidak dapat menahan rasa penasaran mereka terhadap pendatang baru tersebut. Kapten ini langsung meredam rasa penasaran mereka, bersikeras bahwa latar belakang Chen sepenuhnya adalah wilayah terlarang. Ia mengonfirmasi bahwa pengaturan telah ditetapkan, berjanji untuk terus mengawasi tamu mereka. Malam turun di atas fasilitas tersebut saat mereka tiba di gedung asrama yang telah ditentukan untuk beristirahat. Wong Li menunjukkan kamar-kamarnya, mencatat bahwa sang kapten berada tepat di sebelah kamar mereka. Ia menertawakan ketegangan sebelumnya, jelas terkesan bahwa Chen berhasil mengamankan buku tersebut. Chen merasakan keberuntungannya berbalik saat ia bersiap menguasai teks kuno itu. Ia menghabiskan poin pengalamannya untuk membuka keterampilan bahasa asli yang misterius. Sistem mengonfirmasi bahwa kemampuan unik ini akan meningkatkan afinitas dan kemahiran tempurnya secara keseluruhan. Meskipun ia segera menyadari bahwa bahasa terlarang ini sebenarnya adalah bahasa para dewa kegelapan. Menyadari misi berat menanti di depan, ia memutuskan sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan. Peningkatan level yang sukses memberinya tambahan poin atribut bebas dalam jumlah besar untuk didistribusikan. Ia meninjau total poin miliknya, merencanakan dengan cermat cara memaksimalkan potensinya, dan membuang semuanya ke dalam kecerdasan. Ia menyaksikan statistiknya meroket ke level baru yang mengerikan. Energi spiritualnya hampir mencapai 400, menempatkannya jauh di atas setiap pemain. Dengan kekuasaannya yang telah terjamin, ia mengalihkan perhatiannya untuk menganalisis bola bercahaya misterius itu. Chen Mo berhasil menyerap bola misterius tersebut, membuka keterampilan abisal baru yang kuat. Kemampuan ini memberinya kekebalan fisik dan ketahanan sihir sambil berubah menjadi sesosok wisp, makhluk kabut. Ia tampak sangat puas dengan keberuntungannya. Mendaratkan keterampilan tingkat tinggi pada percobaan pertamanya dengan senyum percaya diri, ia bersiap untuk menguji batas bentuk transformasinya yang baru ditemukan.
Mengaktifkan keterampilan tersebut, ia larut menjadi gumpalan energi gelap yang berputar-putar. Kabut ini mengembang dengan cepat, menyelimuti ruangan saat ia menguji bentuk etherealnya. Ia melayang ke arah dinding, menguji apakah wispnya dapat menembus penghalang padat. Sayangnya, ia membentur batas tak kasat mata. Menyadari batas level saat ini menghambat kemampuan menembusnya, ia kembali ke wujud fisiknya, lalu duduk untuk memulihkan energi spiritualnya yang telah terkuras. Tanpa gentar, ia mencatat bahwa kenaikan level di masa mendatang pada akhirnya akan memberinya kekuatan untuk menembus dinding. Tim ini naik kapal udara yang menuju ke perbatasan pegunungan Winter Empire yang bersalju dan berbahaya. Misi mereka memerlukan penurunan secara sembunyi-sembunyi ke pegunungan bersalju yang terjal menggunakan tali dan peralatan. Selama penerbangan berlangsung, rekan-rekan setimnya yang penasaran mendesaknya untuk memberikan detail tentang masa lalunya yang misterius. Chen Mo merangkai kisah dinas militer yang diperhitungkan, mengklaim bahwa dirinya bertempur selama perang besar. Ia menggambarkan perannya sebagai seorang penembak, gunner, di atas kapal perang, membuat pasukannya benar-benar terkejut, sambil merajut kisah tragis tentang kapal yang hancur di luar angkasa. Ia menutupi asal-usul aslinya. Ia mengklaim ingatannya retak akibat ledakan tersebut, yang secara efektif menghentikan pertanyaan lebih lanjut. Tim ini menerima ceritanya mentah-mentah, tidak menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan oleh seorang master. Ia menjaga ketenangannya, mengamati cakrawala sementara identitas palsunya meresap ke dalam benak mereka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pengetahuannya yang mendalam tentang 7 bangsa membuat kebohongannya tidak mungkin dilacak. Chen Mu mempertahankan kedoknya, yakin bahwa latar belakang buatannya akan membuat tim tetap teralihkan. Ia tahu sang kapten akan menyampaikan sejarah palsunya kepada para petinggi. Mengamankan kedoknya, tim ini menerima perintah untuk segera memulai penurunan ke medan pegunungan yang dingin dan bersalju. Mereka turun dari kapal udara, melawan dinginnya gigitan es saat meluncur menuju salju. Mendarat dengan presisi, skuad tersebut menjejakkan kaki di permukaan es untuk memulai misi mereka. Setiap orang mengonfirmasi peralatan mereka berfungsi dengan baik, menjalin hubungan yang aman untuk manuver taktis mereka berikutnya. Kapten ini mengatur formasi mereka, memerintahkan drone untuk melakukan pengintaian sementara mereka mempertahankan pendekatan senyap. Skuad ini mengakui rencana tersebut, menempati posisi yang telah ditentukan dengan efisiensi tingkat militer yang disiplin. Mereka berjalan melintasi lanskap salju yang sunyi, bergerak lebih dalam ke jantung wilayah tersebut. Tiba-tiba, Chen merasakan gangguan di udara, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tim ini menyadari bahwa titik pertemuan kosong secara mencurigakan, mengisyaratkan ada sesuatu yang salah dengan tuan rumah mereka. Chuyu memerintahkan semua orang untuk mempertahankan posisi sementara Wong Li memulai penyisiran area dengan hati-hati. Mereka meringkuk di dalam salju, berbaur dengan lanskap beku untuk menghindari terlihat oleh potensi ancaman. Berjam-jam berlalu dalam dinginnya cuaca saat mereka menunggu tanda-tanda pergerakan di pegunungan yang sunyi itu. Chen mulai merasa gelisah, mencatat bahwa batas waktu pertemuan mereka yang aman telah lama lewat. Tiba-tiba, sebuah sistem prompt berkedip, memperingatkannya tentang misi pembunuhan darurat. Dan saat sosok-sosok baru mendekati punggung bukit, ia menyadari bahwa musuh yang datang ini bukanlah penduduk lokal Winter Empire, melainkan sisa-sisa faksi berbahaya Sang Kaisar Darah. Chen memperingatkan sang kapten bahwa para penyusup ini pastinya bukanlah sekutu yang mereka harapkan untuk ditemui. Chuyu segera memerintahkan Wong Li untuk memindai kelompok yang mendekat guna mengonfirmasi identitas dan afiliasi asli mereka. Wong Li mengaktifkan teknologi miliknya untuk menganalisis target, lalu menunggu sang kapten memutuskan langkah mereka selanjutnya. Chen Mu mengonfirmasi kecurigaannya saat tim bersiap untuk menghadapi kelompok misterius tersebut. Chuyu memutuskan bahwa ia dan Chen Mo akan melakukan pendekatan awal sementara yang lain menunggu. Satu rekan setim memprotes risiko tersebut, tetapi sang kapten bersikeras untuk menjaga dukungan jarak jauhnya tetap di belakang. Mereka maju menuju punggung bukit, bergerak dengan hati-hati melintasi medan pegunungan bersalju yang berbahaya. Setibanya di tepi, mereka menuntut para orang asing itu untuk mengidentifikasi diri sebelum situasi berubah menjadi permusuhan. Chen Mu langsung mengenali tanda Sang Kaisar Darah pada perlengkapan mereka, menandakan bahaya, lalu memberikan sinyal untuk menyerang. Mengetahui musuh-musuh ini jauh dari kata sekutu yang ramah, Chuyu segera beralih ke posisi tempur, siap melepaskan kekuatan martial tersembunyinya. Kobaran api meletus di sekitar kapten saat ia mengaktifkan kemampuan tempur berbasis api tingkat tingginya. Ia menyerang dengan cambuk yang membara, mengejutkan musuh dengan ledakan besar. Kapten ini melepaskan aliran api, melibas pihak lawan dengan kekuatan mentah yang luar biasa. Chen mengikuti dengan serangan presisi. Gerakannya diperhitungkan untuk memaksimalkan dampak. Musuh-musuh mereka dengan cepat dilumpuhkan, tergeletak terpencar di atas tanah yang membeku dalam kekalahan total. Rentetan proyektil menghujani dari punggung bukit, memaksa tim untuk berlindung. Salah satu agen musuh berjuang untuk menjaga keseimbangannya sambil membawa perlengkapan beratnya. Tim ini bersembunyi di balik singkapan batu, menahan terjangan tembakan yang tiada henti. Pemimpin musuh ini menyadari bahwa mereka kalah telak oleh skuad taktis elit Kekaisaran Marskal Celestial. Chen tetap tenang di tengah kekacauan, mempersiapkan langkah berikutnya dengan tangan yang mantap. Penembak jitu lawan ini panik saat senjatanya kehabisan peluru, membuatnya tak berdaya di tengah salju. Pahlawan kita memanfaatkan celah tersebut,
menyalurkan sinar energi terfokus untuk mengakhiri pertarungan. Chen mengunci targetnya dengan ketepatan yang dingin dan terhitung. Serangan telak tersebut langsung melumpuhkan lawan sebelum mereka sempat bereaksi. Rekan-rekan setimnya menyaksikan dengan terkejut saat situasi berbalik menguntungkan mereka. Dia mengaktifkan skill abisal miliknya, mengelilingi dirinya dengan pusaran kehampaan yang melindungi. Proyektil yang datang memantul tanpa bahaya dari perisai energi gelapnya, membuat musuh kebingungan. Skuad ini mengawasi dari tempat perlindungan mereka saat dia dengan mudah menangkis serangan gempuran yang tiada henti. Chen menyeringai dari dalam bayang-bayang, kekuatannya membuat sekutunya benar-benar terpukau. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kemampuan tingkat atas yang menentang semua logika konvensional. Tim ini menyadari bahwa mereka telah mengamankan keuntungan besar dengan rekrutan yang begitu kuat. Dia muncul dari kabut gelap, siap menyelesaikan pertarungan dengan efisiensi tingkat tinggi. Chen melepaskan ledakan energi dahsyat yang membelah udara pegunungan yang membeku. Lawan-lawannya berlarian panik saat keunggulan taktis mereka runtuh di bawah serangan telak yang luar biasa. Satu musuh kehilangan cengkeramannya pada senjata, benar-benar lengah karena kecepatan tersebut. Pahlawan kita dengan santai berjalan ke arah satu-satunya penyintas yang tersisa, menyapanya dengan lambaian tangan ramah bernada mengejek. Dia mencatat dalam hati betapa sangat berguna skill kekebalan fisik barunya untuk pertempuran. Musuh yang putus asa ini mencoba merapal mantra pelemah untuk membalikan keadaan pertempuran. Chen berdiri tanpa gentar saat sistem memantau tekanan sihir yang masuk secara real-time. Stat kecerdasannya yang masif membuat debuff tersebut tidak berguna, menyebabkan upaya musuh gagal seketika. Kesadaran bahwa jurus terbaiknya tidak berdampak apa-apa membuat agen musuh tersebut dalam keterkejutan total. Chen menawarkan ultimatum terakhir, memaksa musuh yang kalah untuk memilih takdirnya. Chen menyudutkan agen terakhir, menuntutnya untuk berhenti bersandiwara dan mulai bicara. Dia menghela nafas melihat perolehan poin pengalaman yang sangat sedikit, tampak tidak terkesan dengan lawan level rendah tersebut. Rekan-rekan setimnya menyusul, dipenuhi rasa penasaran tentang pameran kekuatan mencolok yang baru saja dia lepaskan. Saudara-saudara Zhong memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung dalam proses interogasi. Mereka langsung melompat ke arah tawanan tersebut, mengubah tanah bersalju menjadi arena gulat dadakan. Musuh yang kewalahan ini memohon belas kasihan, berjanji untuk membocorkan semua rahasianya guna menghentikan pukulan tersebut. Chen langsung pada intinya, bertanya berapa banyak musuh yang bersembunyi di dekat sana. Tawanan ini mengeluhkan perlakuan kasar tersebut, tetapi skuad tidak mempercayai kerjasamanya yang tiba-tiba. Menyadari dia tidak punya pilihan lain, agen tersebut mengungkapkan pangkalan rahasia mereka yang tersembunyi di bawah es. Dia mengonfirmasi hal terburuk, mengakui bahwa tim kontak asli Kekaisaran Musim Dingin telah dimusnahkan sepenuhnya. Chen mendesak tawanan tersebut untuk memberikan jawaban, mempertanyakan bagaimana dia mengetahui titik pertemuan rahasia mereka. Agen tersebut menertawakan tekanan itu, mengklaim bahwa pemimpin mereka memiliki cara untuk membuat siapapun berbicara. Dia bersikeras bahwa bahkan orang yang sudah mati pun dapat memberikan informasi melalui kemampuan gelap unik pemimpin mereka. Chen mendengarkan dengan penuh perhatian, pikirannya berpacu saat memproses intelijen baru yang meresahkan ini. Dia menyimpulkan bahwa hanya kelas tingkat tinggi tertentu yang memiliki keterampilan nekromantik seperti itu, menandai pemimpin mereka sebagai ancaman yang berbahaya. Kapten ini mengangguk setuju, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh. Memutuskan sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya, Chen melancarkan pukulan akhir yang cepat. Sistem mengonfirmasi keberhasilan misi, memberinya pengalaman dan bagian peralatan bermutu tinggi yang langka. Dengan ancaman langsung yang berhasil dinetralkan, dia memeriksa statusnya dan bersiap untuk tujuan berikutnya. Dia menyarankan penarikan taktis untuk berkumpul kembali sebelum melancarkan serangan skala penuh di bawah kegelapan malam. Skuad ini sangat bersemangat untuk kembali beraksi setelah pertempuran awal mereka. Shu Yu dengan cepat membagikan peran, menugaskan Wong Li untuk komunikasi sementara para bersaudara membangun tempat perlindungan. Mereka berkerumun untuk memfinalisasi rencana, menjaga suara mereka tetap rendah di udara yang membekukan. Kapten menjaga pengawasan ketat di garis horizon, menunggu momen yang tepat. Sementara itu, Wong Lei menyadari amunisinya habis dan bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Tim ini berbagi momen ringan dengan saling melempar candaan saat bersiap untuk serangan. Shu Yu memberikan aba-aba dan skuad bergerak keluar untuk menyusup ke posisi musuh. Mereka maju melalui lanskap bersalju di bawah naungan malam. Tetap rendah dan senyap, Wong Li mengerahkan drone pengintainya, memindai perimeter untuk mencari ancaman atau jebakan tersembunyi. Dia dengan cepat mengidentifikasi 9 penjaga yang menjaga pangkalan, memetakan lokasi persis mereka untuk semua orang. Chen maju untuk memimpin, menawarkan diri untuk melumpuhkan musuh terdekat. Notifikasi sistem yang tiba-tiba muncul menandakan pergeseran besar dalam misinya saat ini. Misi ini resmi ditingkatkan, menawarkan hadiah pengalaman besar untuk memusnahkan seluruh pangkalan. Dia menyurvei perimeter bersalju, sudah memperhitungkan jalur paling efisien untuk penyusupan solonya. Meyakinkan tim untuk tetap di belakang, dia berargumen bahwa skill uniknya sangat cocok untuk stealth. Kapten setuju, memerintahkan skuad untuk menahan posisi sambil memberikan dukungan taktis. Setelah pertukaran obrolan ringan yang cepat dengan rekan setimnya, dia bersiap untuk menghilang ke dalam bayang-bayang, mengaktifkan kemampuan Void khususnya.
Dia berpadu mulus ke dalam lanskap pegunungan es yang gelap. Dia mengunci target dengan antarmuka sistemnya, mengidentifikasi seorang penjaga faksi Kaisar Darah. Bergerak dengan kecepatan mematikan, dia memperpendek jarak untuk mengamankan pembunuhan diam-diam pertamanya. Chen dengan mudah melumpuhkan targetnya, mengonfirmasi kesenjangan kekuatan yang masif di antara mereka. Dia bergerak seperti hantu melalui salju, berjubah energi gelap khasnya. Satu persatu, para penjaga dinetralkan sebelum mereka sempat menyadari keberadaannya. Kembali ke tim, dia membagikan intelijen yang dia ekstrak mengenai pintu masuk pangkalan. Skuad ini berkumpul saat dia memetakan jumlah musuh dan tata letak pangkalan. Dia membuat sketsa struktur 4 tingkat di atas salju, mencatat pertahanan berat yang menunggu di bawah. Tim ini mendengarkan dengan penuh perhatian, menimbang risiko menyusup ke posisi yang begitu dibentengi. Wong Li maju, yakin dia bisa melewati sistem keamanan dan menangani kata sandi. Chen mengacungkan jempol, jelas terkesan dengan kemampuan pakar teknologi tersebut. Mereka memfinalisasi rencana, membagi tugas antara pertempuran langsung dan pengumpulan intelijen taktis. Chen mencatat level rendah para pembela pangkalan, mengharapkan penyusupan yang sangat mudah. Tim ini berlari melintasi tundra yang membeku, memperpendek jarak ke benteng musuh. Mereka berkumpul kembali di dekat area target, memindai lingkungan sekitar untuk mencari tanda-tanda jebakan tersembunyi. Wong Li memfokuskan teknologinya ke tanah, bekerja untuk memotong kunci keamanan yang canggih. Seringai percaya diri merekah di wajahnya saat dia berhasil meretas kode digital yang rumit. Energi berpendar terpancar keluar saat pintu masuk tersembunyi akhirnya menampakkan diri kepada skuad. Tim ini menatap ke bawah ke arah lubang tetesan yang terbuka, siap untuk turun ke sarang musuh. Tangga sempit yang gelap mengarah jauh ke dalam bumi, menjanjikan konfrontasi dengan faksi musuh. Wong Li mengonfirmasi bahwa dia telah meretas ulang umpan keamanan, memberi mereka jendela kesempatan untuk bergerak secara diam-diam. Chen menyalurkan energi gelapnya, sepenuhnya siap memimpin serangan ke dalam kedalaman markas bawah tanah musuh yang gelap dan penuh firasat buruk. Mereka muncul di lantai pertama, mendapati fasilitas itu terasa mengejutkan dan tampak tidak dijaga. Menjaga energi void-nya tetap aktif, dia mengintai di depan dengan bilah pedang bernyawanya yang terhunus siap, memberi isyarat agar timnya mengikuti. Dia bergerak melalui bayang-bayang dengan kesunyian mutlak. Perlengkapannya berdengung dengan kekuatan terpendam saat dia bersiap untuk melancarkan rentetan serangan. Membersihkan area sekitar, dia berdiri di atas para penjaga yang dinetralkan sambil tetap menjaga kewaspadaannya. Sementara itu, sekelompok penjaga yang tidak curiga mengeluhkan pergantian shift mereka di cuaca yang membekukan. Mereka menggerutu tentang penantian yang panjang, sama sekali tidak menyadari bahwa penyusup sudah berada di dalam dinding mereka. Para penjaga ini membahas nasib tim kekaisaran musim dingin, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam diri mereka sendiri. Tiba-tiba, ledakan api yang masif meletus, menjebak seluruh kelompok dalam serangan mendadak. Para penjaga yang tidak curiga itu benar-benar lengah, langsung tumbang saat serangan kejutan dimulai. Kepanikan meletus di jajaran musuh saat mereka menyadari pangkalan mereka telah berhasil disusupi sepenuhnya. Chen dan timnya melepaskan rentetan serangan elemental yang terkoordinasi untuk menumpas mereka. Kekuatan benturan yang luar biasa mengirim para pembela terpental ke belakang, memecahkan garis pertahanan mereka. Chen bergerak dengan keanggunan yang mematikan, meliuk-liuk di tengah kobaran api yang menerangi lorong. Dia menyerang dengan presisi bedah, melumpuhkan ancaman sebelum mereka sempat menghunus senjata mereka sendiri. Pertempuran ini dengan cepat dipadamkan. Upaya mereka untuk berkumpul kembali gagal melawan kecepatan taktis yang begitu luar biasa. Saat beberapa penyintas terakhir bergegas melarikan diri, mereka mendapati diri mereka terjebak di jalan buntu. Chen memberikan pukulan penentu terakhir yang menembus sisa perlawanan dengan mudah. Berdiri di tengah-tengah mereka yang kalah, ia tetap tenang. Misi utamanya sudah berada dalam jangkauannya. Chen mengabaikan kekhawatiran rekan setimnya tentang potensi friendly fire, tembakan kawan. Selama pertempuran yang kacau tersebut, ia tetap sama sekali tidak terpengaruh. Yakin bahwa statistik pertahanannya membuatnya hampir tak tersentuh saat ini. Sekutunya merasa sedikit frustrasi melihat betapa mudahnya Chen menangani segalanya. Tiba-tiba, tim menyadari bahwa mereka telah terlihat oleh kamera keamanan tersembunyi di lorong. Chen segera beralih ke status fokus. Bersiap untuk menghadapi respons keamanan yang tak terhindarkan, ia menyadari kelalaiannya, mencatat bahwa pangkalan tersebut menggunakan sistem pemantauan 2 lapis untuk keamanan ekstra. Regu ini bersiap untuk konfrontasi langsung saat pangkalan musuh masuk ke mode siaga penuh. Chen menguraikan rencana untuk membersihkan lantai dan mengamankan lift sebagai markas mereka. Mereka dengan cepat menyingkirkan sisa perlengkapan, mengidentifikasi persenjataan kelas atas yang ditinggalkan oleh musuh. Ia menjelaskan kenyataan suram dari lanskap politik di mana sekutu pun bermain di dua sisi secara diam-diam. Chen memeriksa senapan hasil jarahan, mencatat statistiknya yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan perlengkapan tingkat tinggi miliknya. Ia memutuskan bahwa senjata itu pada dasarnya adalah rongsokan pedagang, sempurna untuk dijual kepada pemain lain demi keuntungan. Sementara itu, sistem keamanan pangkalan memperingatkan kepemimpinan musuh tentang penyusupan yang sedang berlangsung secara real-time. Sesosok figur bertudung menerima kabar tentang para penyusup tersebut. Menunjukkan nol kekhawatiran sambil merawat seorang pasien, ia dengan tenang membersihkan alat-alatnya,
jelas memprioritaskan eksperimen medis yang suram di atas krisis keamanan pangkalan yang mendadak. Wakil Olan masuk, memerintahkan penguncian total, lockdown, dan pengerahan segera satuan tugas elit mereka. Olan membentak bawahannya atas keterlambatan tersebut, menuntut efisiensi total dalam langkah-langkah respons pertahanan mereka. Ia mengabaikan para penjaga yang gagal sebagai bahan uji coba semata, dan sudah berencana untuk menggunakannya kembali untuk penelitiannya. Olan mempersiapkan ritual gelap, yakin bahwa proyek misterius pemimpinnya akan segera tercapai. Kembali ke koridor, Regu merasakan ada sesuatu yang janggal. Merasakan pergeseran atmosfer pangkalan. Chen mempertanyakan mengapa lift tetap terbuka meskipun pangkalan telah sepenuhnya siaga. Rekan setimnya saling melontarkan komentar sinis tentang pendekatan tempur Chen yang mendahulukan aksi terhadap seluruh situasi tersebut. Wong Li mengonfirmasi penguncian keamanan, memperingatkan bahwa musuh kemungkinan besar sedang menyiapkan penyergapan. Regu ini mempertimbangkan pilihan mereka, memperdebatkan apakah akan menyerang ke bawah atau menunggu musuh. Chen memutuskan untuk mengambil inisiatif, menyiapkan perlengkapannya untuk serangan agresif langsung. Sekutunya menjadi panik, menunjukkan daya tembak luar biasa yang menunggu mereka di lantai bawah. Mengabaikan peringatan mereka, Chen menerjang ke depan untuk segera memulai rencana serangannya sendiri. Sisa Regu ini menyaksikan dengan terkejut saat ia terjun ke dalam bahaya. Ia menyalurkan tanda energi bercahaya kuat yang menerangi tangga sempit yang gelap di depan. Rekan setimnya terdiam, bertanya-tanya apakah mereka bahkan masih bertarung berdampingan dengan manusia. Chen mencemooh ancaman tersebut, tidak terkesan oleh dugaan daya tembak kelas berat musuh. Rekan setimnya mengacungkan jempol kepadanya, jelas terinspirasi oleh rasa percaya dirinya yang berdarah dingin. Regu ini bersatu di belakangnya, ingin sekali akhirnya menyerbu tingkat berikutnya dari pangkalan tersebut. Mereka masuk bersama ke dalam lift dengan Chen memimpin saat mereka turun. Lift ini mencapai lantai 2, terbuka dan memperlihatkan ruangan yang penuh dengan musuh. Para penjaga sudah menunggu di balik penutup. Senjata mereka diarahkan ke pintu lift. Chen tidak ragu-ragu, langsung melancarkan rentetan serangan energi ke garis musuh. Peluru berterbangan ke sana kemari, mengubah lorong menjadi galeri tembak yang kacau dan berisiko tinggi. Ia mendaratkan critical hit yang presisi, melumpuhkan target dan meraup poin pengalaman dengan mudah. Selongsong peluru berjatuhan di sekitarnya, tetapi ia tetap tidak terpengaruh saat ia mendominasi ruangan tersebut. Chen bertukar tembakan dengan para penjaga yang tersisa, secara efektif menetralkan sisa-sisa musuh. Ruangan ini menjadi sunyi saat Regu mengamati sisa-sisa kemenangan mereka yang cepat dan menentukan. Peringatan sistem yang tiba-tiba mengganggu ketenangan, memberitahu Chen tentang kemunduran pertempuran kecil. Perlengkapannya memicu efek pertahanan, meskipun sayangnya hal itu membuat lengannya lumpuh sementara. Ia mengakui efek status tersebut, tahu bahwa ia perlu pulih sebelum gelombang berikutnya datang. Salah satu rekan setimnya memeriksa keadaannya, jelas merasa lega bahwa ancaman langsung telah dibersihkan. Chen mengabaikan cedera tersebut, berfokus pada keunggulan taktis dari tubuh sibernetiknya. Tim ini mendiskusikan perbaikan di masa mendatang, bercanda tentang keuntungan menjadi separuh mesin di dunia ini. Mereka berbagi tawa atas kemenangan mudah mereka, merasa percaya diri saat berdiri di atas musuh yang kalah. Chen tetap tenang. Sudah berencana untuk segera melaporkan kesuksesan mereka kepada para petinggi. Chen memimpin tim menuju pintu bertanda tengkorak misterius jauh di dalam pangkalan. Ia mengulurkan tangan untuk memeriksa segel berat itu, merasakan sesuatu yang berharga tersembunyi di baliknya. Menyadari bahwa mereka telah menemukan tempat amunisi utama musuh, ia bersiap untuk menerobosnya. Regunya berkumpul, ingin melihat apakah mereka dapat meretas kunci dan melanjutkan. Chen menggunakan teknologinya untuk berinteraksi dengan sistem keamanan. Meskipun ia tetap bersikap skeptis dengan hati-hati, ia memperingatkan tim untuk tidak mengharapkan sesuatu yang dapat mengubah permainan, game changing. Mengasumsikan perlengkapan tersebut adalah edisi standar, terlepas dari keraguannya, Regu tersebut berselera untuk memeriksa apakah ada senjata bertenaga tinggi yang tersembunyi di dalamnya. Pintu berat ini terbuka, menampakkan ruang penyimpanan yang dipenuhi deretan perlengkapan taktis. Mereka memindai rak senapan dan perbekalan. Menyadari timbunan itu sebagian besar adalah perlengkapan dasar, memutuskan itu tidak sebanding usahanya, Chen memerintahkan mereka untuk memuat ulang dan menghancurkan. Chen mengalihkan fokus misi, memutuskan sudah waktunya untuk menuju Rahando. Rekannya dengan penuh semangat setuju, berharap untuk mengambil beberapa senjata berat seperti peluncur granat. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk mewujudkan rencana mereka, memicu ledakan besar yang terkendali. Tim ini mempertanyakan mengapa mereka tidak menggunakan meriam elektromagnetik saja untuk meratakan tempat itu. Chen tetap fokus pada permainan, menghitung sisa pasukan musuh dan korban jiwa. Ia memperbarui situasi kepada Regu, mencatat bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Intensitas di matanya mengonfirmasi bahwa ia siap untuk pertempuran bos yang akan datang. Sementara itu, kepemimpinan musuh tertegun mengetahui bahwa lantai 2 mereka telah jatuh. Berita kekalahan total ini mengirimkan gelombang kepanikan melalui pusat komando. Pemimpin mereka meledak dalam kemarahan, memarahi bawahannya atas kegagalan mereka yang total dan mutlak. Bawahan yang panik itu melaporkan bahwa para penyerang mereka tampaknya sepenuhnya kebal terhadap kerusakan standar. Olan memutuskan sudah waktunya bagi dirinya untuk menangani situasi secara pribadi di lantai 3.
Ia mengumpulkan pengawal elitnya, siap untuk menghadapi para penyusup dan mengungkapkan identitas mereka. Sementara itu, Chen dan regunya melanjutkan pendakian mereka. Naik lift bersama ke atas, mereka mencapai tingkat berikutnya, menemukan lorong itu tampak sepi dan kosong dari jebakan apapun. Chen mencatat bahwa kurangnya perlawanan ini sebenarnya adalah tanda taktis yang sangat mengkhawatirkan. Tim ini tetap waspada, bergerak hati-hati melalui koridor yang sunyi dengan senjata terangkat tinggi. Mereka maju sebagai satu unit, memindai setiap sudut untuk mengantisipasi penyergapan yang mereka tahu akan datang. Tiba-tiba, suara langkah kaki berirama bergema dari kegelapan, menandakan kelompok yang mendekat. Olan melangkah ke dalam pandangan, diapit oleh pengawal pribadinya, siap untuk menghadapi para penyerang secara langsung. Olan mengungkapkan statistiknya yang menakutkan, mengonfirmasi bahwa ia adalah penyihir tingkat tinggi dengan kemampuan crowd control yang mematikan. Chen menyadari bos ini jauh melampaui level mereka saat ini dan menimbulkan ancaman besar. Penjahat ini mengejek regu, jelas tidak terkesan oleh kelompok yang baru saja melumpuhkan seluruh pangkalan miliknya. Merasakan bahaya, Chen memerintahkan rekan setimnya untuk mundur dan menjauh dari garis tembak. Sekutunya menolak untuk meninggalkan misi, bersikeras bahwa mereka adalah prajurit yang tidak pernah lari. Chen secara terang-terangan memberitahu mereka bahwa mereka hanya akan menjadi beban dalam pertarungan ini. Ia menjelaskan bahwa bos tersebut menggunakan serangan area tanpa pandang bulu yang akan dengan mudah membingungkan dan melumpuhkan mereka. Menyadari realitas taktis tersebut, regu akhirnya setuju untuk memberikan dukungan dari jarak jauh yang aman. Mereka menonton dari bayang-bayang, sangat menyadari bahwa mereka kalah kelas dan hanya akan menghalanginya. Chen melangkah ke sorotan lampu sendirian, menyalurkan energinya untuk menghadapi penyihir itu secara langsung. Olan meremkan para penyusup sebagai hama semata. Menyalurkan energi gelap melalui tongkatnya dengan mudah, ia menyatakan ambisi agungnya sambil mengelilingi dirinya dengan aura magis ungu yang mudah menguap. Penyihir ini melepaskan rentetan proyektil, memaksa Chen untuk bersiap menghadapi benturan. Terlepas dari serangan berat tersebut, Chen mempertahankan posisinya dengan kerusakan minimal pada kesehatannya. Ia dengan cepat menganalisis situasi, mencatat presisi dari serangan magis yang masuk. Olan menyaksikan dengan ekspresi puas, jelas tertarik dengan daya tahan tak terduga lawannya. Chen membalas dengan serangan energi menyapu yang cepat yang membuat penyihir itu lengah. Perlengkapannya memicu efek pertahanan, meskipun sayangnya hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sesaat. Sistem ini mengonfirmasi efek status tersebut, mengubah pertempuran kecil menjadi pertarungan yang jauh lebih berisiko. Olan menyadari serangan-serangannya benar-benar mendarat. Akhirnya merasakan celah nyata dalam pertahanan, Olan melepaskan aura mematikan, memaksa Chen menyadari bahwa ia tidak mampu menerima pukulan langsung. Dia tahu bahwa menerima damage terus-menerus di sini akan mendatangkan bencana bagi bar kesehatan miliknya saat ini. Gelombang energi ini melonjak ke depan, mengancam untuk menghancurkan pertahanan dalam satu serangan brutal. Rekan-rekan setimnya menyaksikan dengan rasa ngeri yang luar biasa, meneriakkan namanya saat situasi semakin tak terkendali. Chen mengertakkan gigi, mengerahkan setiap ons fokusnya untuk bertahan dari gelombang yang datang. Dia menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa, menghindari bagian terburuk dari ledakan energi magis tersebut dengan selisih tipis. Mengeksekusi manuver counter yang presisi, dia mengaktifkan skill penusuk untuk menembus pertahanan sang penyihir. Pasukan setimnya bersorak tak percaya, terpukau oleh kemampuannya membalikkan keadaan dengan begitu mudahnya. Pengawal elit ini dibiarkan dalam kondisi lumpuh total. Upaya mereka gagal melawan kehebatan bertarungnya yang luar biasa. Olan mencemooh bawahannya yang telah tumbang, menganggap seluruh performa mereka sebagai pemborosan yang sangat menyedihkan. Olan kehilangan kendali, menyalurkan gelombang besar energi gelap untuk menghancurkan lawannya. Dia memanggil manifestasi spektral menakutkan yang menjulang tinggi di atas seluruh medan pertempuran. Chen mempertahankan posisinya, mengaktifkan perisai defensifnya untuk meredam serangan magis yang datang. Cakar spektral ini menghantam turun, menguji batas absolut dari perlengkapan pelindungnya. Meskipun sempat terkena serangan, dia tetap tenang, mengandalkan skill pasifnya untuk menyerap damage tersebut. Rekan-rekan setimnya mengawasi dari pinggir lapangan. Menyadari bos ini berada di level yang sepenuhnya berbeda, Chen tetap fokus, dengan tepat bertaruh bahwa sang penyihir tidak dapat mempertahankan output level tinggi seperti itu. Melihat celah yang dibutuhkannya, dia bersiap untuk menyerang balik dengan sekuat tenaga. Dia menutup jarak dalam sekejap, membuat sang bos benar-benar lengah. Rentetan serangan presisi mendarat, memberikan damage besar dan akhirnya membalikkan keadaan. Chen Mo memanfaatkan jendela pemulihan singkat setelah serangan magis tingkat tinggi Olan. Sementara sang penyihir mengaktifkan status defensif yang memaksa Chen Mo untuk menyesuaikan strateginya, meskipun output damage miliknya berkurang sementara, dia tetap percaya diri pada daya tahannya. Dia bergerak di sekitar medan pertempuran dengan presisi yang diperhitungkan untuk menghindari terjangan hancur yang tidak perlu. Menghindari jaring rumit berisi sorotan energi magis yang seharusnya menjadi malapetaka pasti. Dia mendaratkan serangkaian serangan dahsyat yang akhirnya menembus pertahanan sang penyihir. Olan tertatih-tatih saat aura magisnya runtuh di bawah beban gempuran tersebut. Bos yang telah dikalahkan ini melontarkan ancaman putus asa, mengklaim bahwa tuannya pada akhirnya akan mencari pembalasan. Wujud fisiknya mulai larut menjadi partikel digital saat kesehatannya mencapai angka 0. Chen memperhatikan dengan dingin saat musuh tersebut memudar,
menandakan berakhirnya pertarungan. Chen mengklaim scepter tier gold milik penyihir yang jatuh, peningkatan kecil yang bagus untuk statistik miliknya. Menguji berat perlengkapan baru tersebut, dia mendapati benda itu sangat cocok dengan gaya bertarungnya. Dia dengan cepat mengabaikan sisa jarahan umum, hanya berfokus pada drop bernilai tinggi. Rekan-rekan setimnya bergegas mendekat, jelas khawatir dengan kondisinya setelah duel magis yang begitu brutal. Mengibaskan tangan menepis kekhawatiran mereka, dia tetap fokus pada scepter tersebut sambil menarik napas sejenak. Dia menyadari dirinya sedikit terlalu gegabah. Karena lupa membawa perlengkapan pemulihan apapun, merenungkan manuver defensifnya baru-baru ini, dia mengakui beban dari perlengkapannya saat ini. Membuat catatan mental untuk menimbun barang-barang esensial, dia bersiap untuk fase berikutnya. Saguannya memeriksa status misi, bertanya-tanya apakah mereka harus menyerah saja. Chen menghentikan segala pembicaraan tentang mundur, menandakan bahwa mereka akan langsung mendesak maju. Chen menyatukan kembali timnya, bersikeras bahwa mereka sudah terlalu dekat untuk berbalik sekarang. Dia memperingatkan mereka bahwa jalur di depan berbahaya dan jatuhnya korban adalah kemungkinan nyata. Pasukan ini memahami betapa serius kata-katanya, menyadari bahwa mereka kalah telak tanpa kepemimpinannya. Mereka mengakui ancaman besar yang ditimbulkan oleh sisa prajurit dan pertempuran bos terakhir. Chen tetap tenang, sangat sadar akan beban tugas yang berat di pundaknya. Dia berjanji untuk melindungi sekutunya, melangkah maju dengan tekad yang menginspirasi kelompok tersebut. Tim ini bergerak bersama menuju level berikutnya, menguatkan diri menghadapi apapun yang menanti di dalam. Saat pintu lift terbuka geser, mereka langsung disambut oleh pemandangan sunyi yang mengejutkan. Ruangan ini dipenuhi oleh mayat-mayat yang bergelimpangan, mengungkapkan bahwa seseorang telah lebih dulu menyerang dengan keras. Melihat sisa-sisa penyergapan brutal ini, pasukan bereaksi dengan kemarahan murni yang tak terkungkung. Chen berhenti untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang gugur, menjanjikan pemakaman yang layak. Pasukan ini berdiri dalam salam hikmat, menghormati nyawa-nyawa yang melayang dalam penyergapan yang brutal dan tak terduga ini. Gelombang keraguan eksistensial melanda dirinya saat dia mempertanyakan realitas dari dunia yang keras ini. Menepis kebingungan tersebut, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa meratapi sifat permainan ini adalah sia-sia. Dia bertekad untuk terus mendesak maju, mengetahui bahwa hanya kekuatan mutlak yang akan mengungkap kebenaran tersembunyi. Tim ini menjelajah lebih dalam ke kedalaman gua, mencari sumber gangguan tersebut. Chen memberi isyarat kepada pasukannya untuk maju dengan sangat hati-hati saat mereka mendekati pintu masuk yang gelap. Mereka bergerak diam-diam melalui kegelapan, langkah kaki mereka bergema sampai dia tiba-tiba memerintahkan mereka untuk berhenti. Sebuah reliks bercahaya aneh duduk di atas tumpuan di depan, dikelilingi oleh kabut merah darah yang tidak menyenangkan. Kelompok ini menatap altar misterius tersebut, menyadari bahwa mereka akhirnya mencapai inti misteri. Chen Mo menyadari noda gelap di lantai itu benar-benar darah, menandakan bahaya nyata. Pasukannya segera menangkap atmosfer yang penuh permusuhan dan bersiap untuk penyergapan mendadak. Melihat sesosok figur di lantai atas, Chen Mo memanggil untuk memperingatkan seluruh timnya. Seorang individu berjubah misterius berdiri dengan tenang di dekat altar, tampaknya tidak terganggu oleh kedatangan mereka yang tiba-tiba. Orang asing ini mengejek Olan karena gagal menahan mereka, mengungkapkan identitasnya sebagai pemimpin markas, memindai musuh. Chen menemukan bahwa bos tersebut adalah seorang medium roh yang terobsesi dengan ritual gelap. Mendengar tujuan untuk membangkitkan kaisar legendaris, Chen Mo menyadari ancaman ini sepenuhnya baru. Dia memeriksa rune-rune bercahaya di tangga, mengonfirmasi bahwa ritual tersebut sudah berjalan dengan baik. Bos ini mendesah pasrah yang dingin, bersiap untuk memulai fase berikutnya dari rencananya. Energi gelap berputar-putar di sekitar altar saat tahap akhir upacara yang mengerikan dimulai. Bos ini menyalurkan ritual gelap, mengancam untuk mengirim pasukan menuju istirahat abadi mereka. Chen segera merasakan bahaya, memerintahkan timnya untuk mundur dari garis depan. Dia melangkah ke medan laga sendirian, siap mencegat gelombang energi bermusuhan yang datang. Sekutunya memberikan tembakan penutup. Meskipun peluru mereka hampir tidak meninggalkan bekas pada pertahanan tersebut, ritualis ini mengaktifkan jimat pertahanan, mengelilingi dirinya dengan aura merah berpendar yang melindungi. Bahkan saat pasukan menghujani peluru dari senjata mereka, bos tersebut tetap tidak terpengaruh sama sekali oleh upaya tersebut. Chen mengabaikan gangguan kecil itu, memfokuskan niatnya untuk menghancurkan rune inti ritual. Dia menerjang ke depan dengan tusukan presisi, bertujuan untuk menghancurkan penghalang magis sang bos. Dampak ini mendarat dengan kekuatan masif, akhirnya menunjukkan kepada tim bahwa pemimpin mereka efektif. Tidak gentar oleh pukulan tersebut, sang bos mulai tumbuh ukurannya, meningkatkan pertarungan lebih jauh. Chen mengaktifkan spirit pierce miliknya, berharap dapat mengganggu pengaruh magis ritualis yang semakin berkembang. Bos ini menjulang di atas medan pertempuran. Kehadiran spektralnya yang masif menaungi semua orang di ruangan itu, melancarkan serangan balasan. Sang ritualis memanifestasikan bilah energi yang bersinar untuk menyerang lawannya. Chen terlambat menyadari bahwa versi skill ini jauh lebih berbahaya. Dampak ini mendarat dengan keras, memaksanya menyerap damage yang signifikan saat pertahanannya melengkung. Energi gelap menempel pada dirinya, menandai beban dari pertukaran taruhan tinggi ini pada kesehatannya. Rekan-rekan setimnya juga tidak luput. Menerima hantaman berat saat sang bos menyebarkan fokus mautnya,
Chen Mo mencatat bahayanya, menyadari bahwa jika pasukannya jatuh, dia tidak dapat bertahan hidup sendirian. Ritualis ini bersiap untuk gelombang berikutnya. Gerakannya mulus dan didukung oleh kekuatan gelap yang luar biasa. Menganalisis penargetan bos yang terbatas, Chen memutuskan untuk memicu konfrontasi kecepatan tinggi secara langsung. Chen berharap dapat menghindari hantaman terberat dari serangan tersebut dengan tetap berada di luar jangkauan penglihatan, tetapi bos tersebut melepaskan rentetan energi tanpa henti yang memaksanya mengambil tindakan. Angka-angka damage melintas di layar saat dia menahan dampak magis berat tersebut secara langsung. Rekan-rekan setimnya menyaksikan dengan terkejut, menyadari pemimpin mereka menahan garis pertahanan terhadap segalanya. Memutuskan mereka tidak bisa hanya berdiam diri, pasukan tersebut bangkit untuk bergabung dalam laga yang intens. Mereka menyerbu ke depan dengan kemampuan mereka sendiri, putus asa untuk mendukung dorongan agresif Chen. Ledakan kekuatan besar meletus saat mereka akhirnya mendarat mengenai sang ritualis. Chen memanfaatkan celah tersebut, meluncurkan dirinya menembus kepulan asap untuk mendaratkan serangan. Bos ini terlihat benar-benar terkejut, mengakui bahwa dia meremehkan potensi bertarung lawannya. Menyadari ritualnya runtuh, sang ritualis memanggil tuannya sebelum memudar. Chen menyadari situasinya telah berubah menjadi gentar, memaksanya menyerukan retret segera. Dia mengeksekusi penarikan taktis putus asa, menempatkan jarak sejauh mungkin antara mereka dan bahaya. Pasukan ini bergegas menuju lift, berharap lolos dari energi mematikan yang menumpuk di belakang mereka, bersiap menghadapi benturan. Chen menyalurkan sisa energinya ke dalam sikap defensif untuk mengulur waktu. Dia mengidentifikasi gerakan bos tersebut sebagai skill pengorbanan tingkat tinggi, teknik terlarang yang benar-benar menghancurkan. Mengetahui ledakan yang datang akan memberikan damage besar, dia mendorong dirinya hingga batas absolut. Rekan-rekan setimnya dengan panik mendesaknya untuk bergegas. Suara mereka bergema melalui koridor sempit yang penuh ketegangan. Gelombang energi yang sangat menyilaukan melesat maju, mengancam akan melahap apapun di jalurnya dalam sekejap. Dia menerjang ke arah kendali elevator, menekan tombolnya secara berulang-ulang untuk memaksa pintu tertutup, lalu berhasil menyelipkan diri ke dalam detik-detik terakhir. Chen Mo dan pasukannya lolos dari ledakan tepat saat pintu tertutup rapat. Ledakan besar ini mengguncang seluruh fasilitas, membuat pasukannya terhuyung-huyung akibat intensitasnya yang luar biasa. Chen Mo dan timnya berjuang keras untuk memulihkan keseimbangan mereka. Saat debu mulai mereda, dia bertanya-tanya dengan lantang bagaimana sistem akan mengevaluasi serangan pamungkas yang begitu kacau dan merusak ini. Menatap kawah besar yang tertinggal, kelompok itu menyadari betapa dekatnya mereka dengan malapetaka. Frustrasi meluap mengenai intelijen cacat yang hampir merampas nyawa mereka dalam penggerbekan ini. Mereka menyurvei reruntuhan untuk melihat apa yang tersisa dari bos dan tumpukan jarahan di sekitarnya. Chen Mo melompat turun ke dalam lubang, bersemangat untuk mengklaim rampasan dari kemenangan mereka yang diraih dengan susah payah. Gelombang notifikasi sistem membanjirinya, mengonfirmasi keberhasilan penyelesaian visi faksi mereka. Poin pengalaman dan item langka terwujud, menandakan pembayaran besar atas upaya mereka di dalam penjara bawah tanah, Dungeon. Dia memeriksa hadiah yang bersinar. Puas karena pengalaman nyaris mati itu sebanding dengan jarahan tingkat tinggi. Chen Mo membuka sifat, Trait, Spirit Medium, sebuah langkah yang diperlukan untuk kemajuan kelas keduanya. Sistem ini mengonfirmasi pohon keterampilan, skill tree, barunya dan memberikannya peningkatan statistik yang besar. Dia mencoba menepis peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu sebagai sekadar peregangan otot biasa bagi rekan-rekan setimnya yang kebingungan. Memeriksa inventarisnya, dia menyadari bahwa dia telah mengamankan hampir setiap hadiah dari penggerbekan tersebut. Bahan-bahan tingkat tinggi dan mata uang ini adalah jenis jarahan yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan pemain. Dengan cepat menjentikan jarangnya, dia mulai membuang poinnya untuk mengoptimalkan pembuatannya, build. Sistem ini memperingatkannya tentang kenaikan level up, mendorong atribut utamanya ke puncak baru. Merasa siap untuk apapun, dia bersiap menghadapi tantangan akhir yang tersisa di penjara bawah tanah ini. Tiba-tiba, tanah mulai bergemetar saat energi misterius yang tidak menyenangkan berkumpul di posisi mereka. Menyadari mereka berada di bawah ancaman langsung, dia berteriak agar pasukannya berpencar dan bertahan hidup. Chen menduga ritual tersebut bukan tentang kaisar. Merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan sedang terjadi, ukiran rune bercahaya yang dalam di lantai gua berdenyut dengan energi yang mudah menguap dan tidak wajar. Sebuah lingkaran sihir besar bermanifestasi di udara, menyedot kekuatan dari lingkungan sekitar. Struktur ini mulai menyerap segala sesuatu di dekatnya, menciptakan pusaran energi gelap murni yang terkonsentrasi. Cahaya menyilaukan meletus dari tengah, memaksa tim untuk melindungi mata mereka dari intensitasnya. Roh iblis darah yang menakutkan muncul dari celah tersebut. Mengayunkan pedang kebencian kuno, Chen menyadari sifat asli dari ancaman tersebut. Mengidentifikasi entitas tersebut sebagai iblis, dia menghubungkan titik-titik tersebut kembali ke misi awal. Kesadaran ini menghantam bahwa bos sebelumnya hanyalah bidak catur untuk konspirasi yang lebih besar. Altar ini berfungsi sebagai suar, menjangkau kekuatan yang jauh melampaui galaksi mereka sendiri. Chen menyadari konspirasi itu berjalan lebih dalam daripada sekadar satu markas, mengisyaratkan ancaman tingkat planet. Rekan setimnya menyadarkannya dari perenungan yang mendalam, menuntut agar mereka fokus pada pelarian segera. Terlepas dari urgensinya,
Temannya bersikeras untuk tetap bersama daripada meninggalkannya untuk menahan garis belakang. Chen dengan tegas menolak sentimen tersebut, mengetahui bahwa berpisah adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dia memaksa timnya untuk memprioritaskan keselamatan mereka sendiri sementara dia bersiap untuk menahan garis. Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba menyelimutinya saat dia mencapai level baru, mendongkrak statistik utamanya. Pasukannya hampir tidak bisa masuk ke dalam keselamatan elevator saat bahaya semakin mendekat. Mereka menyaksikan dengan putus asa saat pintu berat itu tertutup, meninggalkan pemimpin mereka sendirian di tengah kekacauan. Chen berdiri sendirian di ruangan yang runtuh, tekadnya mengeras saat dia menghadapi kehampaan. Dengan kekuatan barunya yang sepenuhnya disadari, dia bersiap untuk menghadapi ancaman pamungkas yang menjulang tinggi secara langsung. Chen menatap entitas yang menjulang tinggi itu, pikirannya berpacu untuk menganalisis ancaman yang tiba-tiba itu. Sistem ini mengungkapkan bahwa roh iblis darah adalah kekuatan level 35 dengan keterampilan mematikan. Memeriksa statistiknya sendiri, dia menyadari bahwa dia kalah telak oleh manifestasi kuno yang mengerikan ini. Bos ini jelas telah naik level melampaui parameter aslinya, menjadikannya pertarungan yang bagaikan mimpi buruk. Chen tahu lebih baik untuk tidak melibatkan binatang buas ini secara langsung kecuali dia benar-benar terpaksa. Iblis ini meluncurkan serangan sapuan besar yang memotong udara dengan kecepatan yang menakutkan. Dia hampir tidak bisa menghindari energi yang datang dengan gerakan yang didorong ke batas mutlak mereka. Gelombang serangan kedua mengikuti seketika, memaksanya untuk mengandalkan manuver defensifnya. Sambil menarik napas, dia menyadari situasinya sangat mengerikan, namun belum sepenuhnya tanpa harapan. Dia melihat potensi celah, mencatat bahwa serangan utama iblis itu murni serangan fisik. Iblis ini melepaskan angin puyuh energi, memaksa Chen untuk menghindari serangan mematikan tersebut. Dia menenun melalui busur kekuatan yang bersinar, nyaris menjaga jarak dari serangan tersebut. Entitas bertopeng ini menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ukuran Chen menyadari bahwa konfrontasi langsung akan menjadi sakit kepala besar. Monster ini mengeluarkan raungan senyap yang bergema melalui seluruh dinding kamar. Pahlawan kita mencoba untuk tetap tenang, meskipun dia tahu pertarungan ini masih jauh dari selesai. Gelombang energi lain merobek ruangan, nyaris meleset dari jalur ke pintu keluar. Dia menyaksikan kekuatan destruktif menghantam dinding, menegaskan bahwa dia membutuhkan rencana yang lebih baik. Menyadari biaya berat dari kemampuannya sendiri, dia memutuskan untuk memprioritaskan pelarian cepat. Dia memberi isyarat agar timnya bergerak, mendesak mereka untuk mencapai permukaan sebelum semuanya runtuh. Pasukan menghela napas lega saat Chen akhirnya bergabung kembali dengan kelompok mereka. Dia menepis kekhawatiran itu, meskipun pikirannya masih terpaku pada ancaman yang tersisa, mendesak semua orang untuk mundur dengan kecepatan penuh sebelum situasi semakin tak terkendali. Dia dengan tenang menyebutkan bahwa dia punya rencana untuk menangani entitas tersebut, mengejutkan rekan setimnya yang kebingungan. Mereka mencapai lokasi aman di mana seorang kontak menunggu. Jelas gelisah dengan berita yang tiba-tiba itu, Chen menjelaskan sejarah roh iblis darah dan potensi evolusinya yang menakutkan. Kontak ini memperingatkan bahwa entitas tersebut hampir tak terhentikan begitu ia memulai penyerapan gelapnya. Dia bersikeras untuk segera memperingatkan kekaisaran musim dingin, Winter Empire, untuk menangani malapetaka besar yang menjulang ini. Chen menghentikannya seketika. Menyadari bahwa birokrasi yang lambat hanya akan membuang-buang waktu berharga mereka, dia berpendapat bahwa mereka kekurangan bukti kuat yang diperlukan untuk meyakinkan kekaisaran agar bertindak. Chen mencoba menjelaskan bahwa keterlibatan kekaisaran musim dingin hanya akan memperumit situasi pelik mereka, menunjukkan bahwa keberadaan perlengkapan kekaisaran di markas membuat komunikasi langsung menjadi sangat berisiko. Dan ketika ditanya tentang alternatif yang lebih baik, dia mengusulkan strategi yang menjauhkan pihak berwenang, menyarankan agar mereka mengalihkan pekerjaan berbahaya kepada para petualang yang sudah beroperasi di daerah tersebut karena para pemain ini memiliki kemampuan unik untuk bangkit kembali, respawn, menjadikan mereka sempurna untuk melawan roh iblis tersebut. Kontaknya tetap skeptis tentang apakah kelompok independen ini benar-benar akan mengikuti arahan mereka. Namun Chen dengan percaya diri bersikeras bahwa dia dapat menangani koordinasi dan menyelesaikan pekerjaan, meninggalkannya dengan sedikit pilihan selain mempercayai penilaiannya. Saat dia bersiap mengambil alih kendali, wanita itu menuntut laporan penuh tentang kemajuannya, mengharapkannya untuk terus memberinya kabar tentang setiap langkah. Dan saat dia pergi, sistem memperbarui misinya untuk fokus sepenuhnya pada ancaman iblis. Sistem ini secara resmi meningkatkan misi menjadi ancaman kelas SS, menuntut kehancuran total iblis tersebut. Chen mempelajari hadiah besar-besaran tersebut. Mengetahui taruhannya telah bergeser ke dalam permainan tingkat tinggi. Sementara kebanyakan pemain sibuk menjelajahi kota utara, dia mempersiapkan langkah perhitungannya sendiri. Yakin bahwa daya tarik jarahan legendaris seperti itu akan menarik para petarung terbaik langsung ke sini. Dia tiba di bursa kota Breze City Exchange, pusat megah untuk semua urusan bisnisnya yang akan datang. Mendekati petugas, dia meminta penyewaan toko untuk mendirikan basis bagi operasi rahasianya. Kontak bertudung menyambutnya, siap memfasilitasi transaksi dan membuat semuanya berjalan cepat. Dia menawarkan minuman kepadanya sambil menunggu. Menjaga suasana tetap profesional terlepas dari ketegangan, Chen Mo menyeruput kopinya sambil menyaksikan wanita itu bekerja sementara dia secara mental merencanakan langkah strategis berikutnya.
Meskipun dia meringis melihat tingginya biaya sewa, dia tahu itu adalah investasi yang perlu. Chen menavigasi antar muka toko, dengan hati-hati memilih item mana yang akan dicantumkan untuk operasinya. Dia mencatat bahwa gigi tingkat tinggi, seperti tongkat sihir tingkat emas, gold level wizard scepter, terlalu berharga untuk dijual. Menyimpan peralatan terbaik untuk dirinya sendiri adalah prioritas, bahkan jika itu berarti mengorbankan uang tunai cepat. Tiba-tiba, dia berhenti, melihat nama aneh muncul di layar tampilan etalase digital. Seseorang telah menamai toko mereka berdasarkan dendam dan mereka mencantumkan perlengkapan dengan harga yang tidak masuk akal. Dia menatap tak percaya pada tren pasar. Mempertanyakan bagaimana bisnis seperti itu bahkan bisa berfungsi. Model penetapan harga yang kaku dari pemain lain ini tampak sangat tidak efisien dan jujur saja sangat amatir baginya. Menyadari pasar terbuka lebar untuk seorang profesional sejati, dia mulai merumuskan strategi yang lebih baik. Senyum licik tersungging di wajahnya saat dia bersiap mendominasi kade dagang lokal. Dia menetap di toko barunya, siap menunjukkan kepada semua orang persisnya bagaimana seorang pedagang master beroperasi. Chen Mo mengarahkan pasukannya melalui medan perang yang kacau, menjaga mereka tetap fokus pada celah. Sebuah notifikasi mendesak tiba-tiba mengalihkan fokusnya, menuntut perhatian segera dari antarmuka sistem. Dia memproses peringatan tersebut dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Merasakan pergeseran besar dalam peristiwa, rekan setimnya dengan panik menelepon, melaporkan bahwa seseorang sedang menjual barang-barang transfer pekerjaan langka secara online. Chen Mo menyadari implikasi besar. Mengetahui para pemain sangat putus asa untuk mendapatkan bahan peningkatan yang sulit ditemukan ini. Kelangkaan mutlak dari item yang terdaftar membuatnya tertegun sejenak oleh keberanian penjual, Cheliser. Dia memindai inventaris legendaris tersebut. Menyadari bahwa gulungan dan cetak biru spesifik ini adalah pengubah permainan mutlak, Game Changers, memerintahkan gildanya untuk mengamankan stok segera, dia bersiap untuk mengerahkan seluruh anggaran mereka. Dia bertemu dengan timnya untuk membahas perolehan tersebut, menggoda bawahannya tentang keberuntungan mereka. Mereka memfinalisasi rencana untuk menguasai pasar, memastikan tidak ada orang lain yang merebut peralatan penting tersebut. Chen dengan berani mengklaim cetak biru ras robot, memperjelas bahwa dia tidak berniat membagikannya. Rekan setimnya menggerutu tentang kesegitannya, diam-diam berharap dia membayar mahal atas keserakahannya. Wanita berambut merah ini dengan santai menyebutkan ketertarikannya sendiri pada kristal kebangkitan, awakening crystal, mengabaikan ketegangan yang meningkat. Sementara itu, gadis bertelinga kucing khawatir bahwa rasa percaya diri mereka yang berlebihan akan mengarah pada pertemuan bencana dengan bos. Dia tiba-tiba disela oleh seorang bawahan yang datang dengan berita mendesak mengenai lokasi pemimpin mereka saat ini. Laporan ini mengonfirmasi bahwa Chen aktif di bursa, memicu kekhawatiran langsung dari kelompok tersebut, memutuskan dia telah melihat cukup. Gadis itu tiba-tiba mengumumkan kepergiannya untuk menangani urusan gilda di tempat lain. Rekan-rekan setimnya memperhatikannya pergi dengan kebingungan, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba terburu-buru. Chen Mo dan temannya mendiskusikan situasinya. Menyadari bahwa melacak kontak misterius adalah prioritas mereka memutuskan untuk mengikutinya. Kedua pria itu berbagi senyum licik saat bersiap untuk campur tangan. Chen menjaga pertahanannya tetap waspada, sepenuhnya menyadari bahwa wanita berambut merah itu sedang mempermainkan mereka. Bawahannya menyela momen tenangnya, bergegas masuk dengan berita tentang inventaris toko. Dia bertanya apakah dia adalah dalang di balik barang-barang transfer pekerjaan langka yang saat ini membanjiri pasar. Gadis bertelinga kucing itu tampak penuh harapan, memohon kepadanya untuk menjual seluruh stok bahan tersebut kepada gilda mereka. Chen Mo hanya mencemooh penyebutan gilda bulan dingin, Cold Moon Guild. Tidak terkesan dengan keputusasaan mereka, dia meregangkan tubuh, menunjukkan bahwa kelompok mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk membelinya. Gilda-gilda besar tiba dalam kekuatan penuh, jelas mengharapkan status mereka memberi mereka hak istimewa khusus dalam membeli. Mereka berdesakan ke ruangannya, bertindak seolah-olah mereka telah mengamankan kesepakatan abad ini. Dia tahu daya ungkit mereka terbatas karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki aset likuid yang cukup. Memutuskan untuk ikut bermain, dia mendaftarkan stok premianya dan bersiap untuk menguras berangkas mereka hingga kering. Chen memulai pelelangan, menyaksikan ruangan itu dipenuhi oleh para pemimpin gilda tingkat tinggi yang putus asa. Kerumunan ini meledak dalam keterkejutan saat mereka menyadari bahwa dia memaksa mereka masuk ke dalam perang penawaran. Satu pemimpin meradang, yakin bahwa anak emas kita hanya mencoba memeras uang ekstra dari mereka. Yang lain bertanya-tanya bagaimana seorang pedagang sederhana bisa mendapatkan jarahan tingkat tinggi yang langka dengan begitu cepat. Mereka mulai curiga bahwa dia mungkin adalah NPC acara khusus yang dirancang untuk membatasi kemajuan mereka. Gadis bertelinga kucing itu mendahului yang lain, meneriakkan tawaran besar untuk mengamankan kristal kebangkitan yang berharga. Chen hanya menyeruput tehnya, menikmati kekacauan mutlak yang telah ia ciptakan di ruangan itu. Pemain lain berlomba-lomba untuk mengidentifikasi penjual misterius ini. Benar-benar dibuat bingung oleh dominasi pasarnya yang tiba-tiba, seorang pemimpin guild yang frustrasi berteriak tentang ketidakadilan dari semua ini. Merasa kendalinya mulai terlepas, dia menyadari rencana untuk memanipulasi pasar telah hancur, membuatnya tidak berdaya melawan Chen. Chen mengejek permohonan putus asa pemimpin guild tersebut akan keadilan. Tetap tenang di bawah tekanan, dia dengan santai menyeruput minumannya, memperingatkan pria itu bahwa kesabarannya sudah sangat menipis.
mengancam akan mendiskualifikasi si mulut besar jika dia terus merengek alih-alih mengeluarkan uang. Dia secara resmi membuka sesi penawaran, menetapkan harga dasar yang sangat tinggi untuk material langka tersebut, mengawasi ruangan dengan senyum licik, dan bersiap melihat para bodoh ini bangkrut. Perang penawaran ini meledak seketika saat para pemimpin berebut untuk saling mengungguli dengan penawaran yang gila. Sementara itu, bawahannya tertegun melihat jumlah emas yang begitu besar mengalir ke kantong mereka. Pemimpin guild yang frustrasi ini melihat semua itu dalam keheningan, menyadari bahwa dirinya telah benar-benar dikalahkan oleh jagoan kita. Chen terus mengisi ulang tehnya, menikmati pertunjukan sementara para pesaing saling menghancurkan diri mereka sendiri. Akhirnya, dia mengungkapkan hadiah utama, cetak biru ras robot, siap untuk menutup kesepakatan. Pemimpin guild yang putus asa itu meneriakkan tawaran besar, berharap bisa langsung menghancurkan kompetisi. Yang lain berebut untuk mengimbangi, melemparkan jutaan koin ke dalam taruhan untuk mengamankan jarahan langka tersebut. Chen mengamati kekacauan itu dengan senyuman dingin.